幸せになれると思ったから。やり直す。火気を浄化する鬼火の術、毒鬼火の術。Oke, halo guys, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini Admin akan membahas alur cerita dari anime Saikyo Omyoji no Isekai Tenseiki, di mana anime ini menceritakan tentang seorang eksorsis terkuat atau dukun terkuat di dunia yang bereinkarnasi ke isekai menjadi sosok raja iblis di tubuh manusia. Meskipun dia tidak mempunyai sihir dan selalu diremehkan oleh keluarganya, tetapi sebenarnya anak ini adalah sosok paling kuat dan paling mengerikan yang mempunyai kekuatan tidak manuk akal serta bawahan Ayakashi atau monster jinakannya yang sangat luar biasa kuat. Penasaran gimana dengan kelanjutannya? Silahkan tonton video ini sampai habis guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe juga biar channel ini bisa tembus ke 100.000 subscriber tahun ini. Bagi kalian yang mau donate, silahkan klik link di pin komen di bawah ya guys ya. Oh iya, terima kasih juga buat yang udah donate. Ada dari @Vera, semangat terus, terima kasih. Ada dari @Memudasya, semangat kontennya bang, enak pembawaannya, menemani waktu di waktu bobo. Terima kasih, semoga kalian merasa seperti dinina bobo oleh admin ya. Selanjutnya ada dari Mohem, Agus Rajula, dan Muhammad Yusuf Hadi. Ya, terima kasih banyak yang udah donate dan admin sangat menghargai kalian. Berapapun jumlahnya yang kalian donate, admin sangat berterima kasih. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung aja gaskan. Let's go. Cerita dimulai saat sekumpulan iblis datang menghancurkan sebuah desa. Di saat semua orang ketakutan, muncul seorang Ayakashi atau seorang dukun yang mempunyai kekuatan dahsyat untuk mengalahkan para iblis itu menggunakan jimat kertas miliknya. Pria itu bernama Haruyoshi. Dia merupakan seorang Ayakashi terkuat sepanjang masa. Tapi sayangnya terdapat orang yang iri dan takut akan kekuatannya. Jadi pihak kekaisaran mengutus murid Haruyoshi sendiri untuk menghabisi guru mereka secara paksa. Haruyoshi pun di sini tidak bisa menyalahkan muridnya, namun di saat itu dia menggunakan sebuah mantra reinkarnasi dan ingin menjalani hidup santai di dunia selanjutnya. Setelah itu Haruyoshi direinkarnasikan sebagai anak bangsawan Lamprog yang mempunyai nama Seika. Tapi sayangnya di dunia ini Seika tidak mempunyai sihir sedikit pun. Kakak Seika yang bernama Glay mengejek Seika dan menganggapnya tidak berguna sebagai anak dari klan Lamprog yang terhormat. Meskipun begitu, Seika di sini tidak merasa masalah walaupun dia bukan anak kandung ayahnya yang tidak memiliki kekuatan sihir sekalipun. Karena dalam tubuhnya saat ini dipenuhi kekuatan roh yang sangat-sangat kuat. Selanjutnya, Seika mengumpulkan daun untuk menjadikan percobaan membuat jimat menggantikan kertas yang mahal di sini. Setelah komat kamit, Seika di sini mengubah daun itu menjadi shikigami dalam bentuk binatang. Di saat Glay ingin membuli Seika lagi, tiba-tiba terdapat dua gagak yang menyerang Glay sampai trauma. Melihat itu, kakak tertua mereka yang bernama Luffy datang untuk mengusir gagak itu. Karena hanya Glay saja yang terluka, dia pun pergi bersama Glay dan meninggalkan Seika walaupun sepertinya dia ingin berbincang dengan Seika juga. Seika mengocokkannya sebab dia juga sudah mengirim pergi shikigaminya untuk mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Beberapa tahun berlalu, Seika pun selalu dilihat aneh oleh semua orang di mansion ini. Namun kejadian ini merupakan hal yang biasa karena statusnya bukanlah anak kandung dari ortunya saat ini, karena dia adalah anak dari ayahnya Seika yang pergi entah kemana. Saat membuat kertas, Seika di sini mengetahui beberapa informasi tentang dunia ini yang mirip Eropa di dunia lamanya. Bedanya, dunia ini terlihat cukup damai dan tentram. Setelah membuat jimat dari kertas, datang seorang maid bernama Yiva yang merupakan seorang budak. Dia membawa baju Seika yang hilang akibat ulah kakaknya Glay. Seika pun di sini berterima kasih dan memuji Yiva karena berhasil menemukan bajunya. Namun tiba-tiba Glay datang menuduh Yiva malas-malasan. Dengan sombong, si Glay mengatakan kalau dirinya akan masuk ke Akademi Sihir Kekaisaran Ludonea yang tidak mungkin dimasuki oleh Seika yang tidak mempunyai bakat sihir. Tiba-tiba ayah mereka datang untuk mengajak Glay latihan sihir. Namun Seika di sini ingin ikut belajar juga, jadi dia mengikuti mereka.
Lalu Luffy dan Glay mulai melaparkan sihir untuk membidik batu di sana. 集いてその痛 Glay di sini dengan sombong menantang Seika untuk mencobanya juga. Akhirnya Seika di sini menerima tantangan itu meskipun dia sebenarnya tidak ingin mencari kekuatan berlebihan seperti dulu. Berbeda dengan kakaknya, di sini Seika menggunakan metodenya sendiri untuk membuat api. Lalu 火器を浄化する鬼火の術 semua orang di sini terkejut terheran-heran melihat sihir api biru tanpa rapalan itu. Kemudian Seika di sini meminta izin untuk belajar sihir juga kepada ayahnya. Meskipun tahu Seika tidak mempunyai energi sihir, tetapi setelah melihat serangan tadi, akhirnya ayahnya akan memberikan Seika guru privat untuk mengajarinya teori sihir. Glay merasa dirinya masih lebih baik dibandingkan Seika sambil mengejeknya. Namun saat ini Seika senang karena bisa diberikan seorang guru privat untuk mencari informasi lebih dalam tentang dunia ini. Hari demi hari Seika terus belajar sambil memperhatikan keadaan sekitar. Di saat Glay hanya bersenang-senang dengan temannya, ayah Seika di sini selalu memperhatikan tingkah laku anak-anaknya secara diam-diam. Tidak terasa waktu berlalu cepat dan Seika menginjak usia 11 tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, Seika telah mengalahkan dan menyegel banyak ayakashi kuat lalu mengirim mereka ke dunia lain untuk jadi bidak tempurnya. Meskipun beda dunia, Seika yakin di sini bisa memanggil mereka. Dia mulai merapalkan mantra untuk memanggil ayakashi paling jinak yaitu kuda Kitsune. Setelah itu, seorang perempuan yang bernama Yuki muncul dan langsung memeluk Seika. Yuki di sini bertanya apa permintaan Seika. Namun Seika hanya menjawab kalau dia menguji kekuatannya saja. Seika pun menyuruh Yuki agar tidak memperlihatkan wujud aslinya kepada orang lain. Dia pun langsung berubah menjadi hewan kecil agar bisa berada di sisi Seika terus. Selanjutnya, Iva secara tidak sengaja menabrak Glay. Glay di sini marah besar dan sebagai permintaan maaf, dia menyuruh Iva untuk datang ke kamarnya malam ini. Seika yang melihat kejadian itu langsung menyuruh Glay untuk berhenti di sana karena dia ada urusan dengan Iva. Glay merasa tidak terima, lalu akhirnya Glay di sini memilih pergi sambil mengancam Seika. Lalu Seika di sini memberitahu Iva untuk tidak pergi ke kamar Glay nanti malam. Kemudian Iva membawa Seika ke tempat binatang yang terluka. Di sini Seika meminta Iva untuk tidak melihat terlebih dahulu di saat dia ingin menyembuhkan binatang tersebut. Lalu semua luka dari hewan itu pun berpindah ke dalam jimat milik Seika. Iva di sini terkejut karena Seika ternyata bisa menggunakan sihir penyembuhan. Seika juga tahu kalau Iva adalah orang yang istimewa karena bisa melihat roh. Setelah dibujuk, akhirnya Iva di sini bercerita tentang kekuatannya kalau roh alam selalu berkumpul di sekitar energi sihir. Tetapi anehnya, mereka selalu menjauh dari Seika. Iva bercerita juga tentang dirinya yang belum bisa mengendalikan kekuatannya ini karena ibunya menyuruh dia untuk tidak memberitahukan kekuatan ini kepada siapapun. Seika merasa beruntung karena dia menemukan seseorang yang bisa mengendalikan roh. Kemudian Seika ingin mengajari sihir kepada Iva, lalu Seika memanggil sosok seperti roh alam menggunakan jimatnya dan menyuruh Iva untuk menghilangkannya. Awalnya Iva selalu gagal, tetapi saat emosinya tidak stabil, Iva berteriak dan roh itu menghilang sesuai dengan keinginannya. Seika yang melihatnya merasa yakin kalau Iva layak menjadi rekannya dan mereka mulai berlatih bersama secara berkala. Selanjutnya, pada ulang tahun Seika yang ke-12, dia sudah biasa kalau tidak akan ada pesta atau hadiah ulang tahun seperti kakak-kakaknya. Setelah itu, Seika dipanggil untuk diajari caranya bertarung menggunakan pedang. Glay mengatakan kalau Seika hanya bisa menjadi prajurit karena dia tidak mempunyai energi sihir. Ruff di sini menegur Glay agar lebih sopan dan memberitahu Seika secara perlahan. Tetapi tiba-tiba ada pelayan yang mengatakan kalau terdapat monster Elder Newt yang menuju ke tempat ini setelah lepas dari pengawasan para penjaga. Mendengar itu, Glay langsung ketakutan dan lari dari sana. Sementara Ruff menyuruh semua pelayan berlindung. Di saat yang sama, Seika di sini malah menuju ke tempat monster itu berada. Di sana terdapat Iva yang sedang terpojok, namun dia berhasil menyerang monster itu menggunakan kekuatan roh api tanpa sadar. Seika di sini memuji keberanian Iva, lalu dia pun mendekati monster itu dan ingin mengalahkannya. Lalu semua orang di sini terkejut dan kagum karena Seika berhasil mengalahkan monster itu sekali serang.
Tetapi ternyata semua kejadian ini sudah diatur oleh Seika karena dia sudah merencanakan sesuatu. Kemenangan Seika melawan monster Elder Newt dirayakan dengan makan malam bersama. Seika mendapatkan pujian dari ayahnya dan kakaknya Ruff. Sedangkan Gley di sini merasa kesal karena Seika mendapat pujian itu. Ayahnya merasa harus memberikan Seika sebuah hadiah karena telah mengalahkan monster itu. Lalu Seika di sini meminta untuk bisa didaftarkan ke Akademi Sihir Lodonea. Mendengar itu, Gley tidak terima atas permintaan Seika. Meski ayahnya menyetujui permintaan itu, tetapi Seika di sini harus lulus ujian dengan usahanya sendiri. Seika pun di sini setuju, tetapi dia memiliki permintaan lain untuk mengizinkan Yifa ikut dengannya sebagai pelayan Seika selama di akademi. Mendengar itu, ayah Seika tidak mengizinkannya karena Yifa tidak memiliki bakat sihir. Akhirnya, Seika di sini menyuruh Yifa untuk menunjukkan bakatnya sendiri di hadapan semua orang di sini. Lalu, semua orang di sini terkejut dengan kemampuan Yifa karena bisa mengeluarkan mantra tingkat menengah. Melihat kemampuan itu pun ayahnya mengizinkan Yifa untuk pergi ke akademi bersama Seika. Gley di sini marah mendengar keputusan ayahnya, apalagi dalam tradisi klan Lamproug tidak pernah ada dua saudara yang mengikuti jalan yang sama dan harusnya Gley lah yang masuk ke akademi sihir. Tapi ayahnya memang tidak ingin melanggar tradisi itu. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh Gley untuk bergabung dengan pasukan prajurit. Gley di sini tidak terima karena dia merasa memiliki bakat ilmu sihir yang lebih baik daripada Seika. Tapi sayangnya selama beberapa tahun terakhir, ayahnya di sini hanya melihat Gley bermain dan tidak berusaha untuk mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh Gley untuk masuk ke akademi prajurit saja sebab Gley memiliki bakat pedang juga. Gley di sini masih tidak terima dan menantang Seika untuk berduel dengan syarat pemenangnya berhak mendaftar ke Akademi Sihir Lodonea dan jika kalah, Seika harus minggat dari rumah ini. Seika pun di sini menerima tantangan duel dari Gley dengan santai. Duel ini akan dilakukan besok sesuai standar umum kekaisaran dan ayah mereka sendiri yang akan menjadi wasit. Malamnya, ketika Seika sibuk membuat jimat dari kertas bersama Yuki, Luffy datang ke kamar Seika untuk memberikan hadiah ulang tahun. Ruff di sini memberikan sebuah pulpen kaca karena tahu Seika ini suka belajar. Ruff juga meminta maaf kepada Seika karena sudah mengabaikannya selama ini, tetapi dia ikut bangga melihat pencapaian Seika sekarang. Ruff di sini meminta Seika menahan diri ketika duel besok melawan Gley dan menyuruhnya untuk belajar dengan rajin di akademi. Selanjutnya, ketika Seika melihat hadiah dari Ruff, tiba-tiba Gley menantang Seika untuk duel sekarang dari luar. Gley menganggap kemenangan Seika melawan monster itu hanya sebuah kebetulan saja. Gley di sini ingin bertarung sampai salah satu dari mereka menyerah. Seika pun di sini menerima tantangan itu. Lalu Gley di sini mulai menyerang Seika. Gley di sini terus menyerang sekuat tenaga, tetapi semua serangannya digagalkan. Seika di sini kemudian menggunakan jimatnya untuk menahan Gley agar tidak bisa bergerak. Lalu Seika menyantet Gley dengan jimatnya. Akhirnya Gley di sini menyerah dan pingsan. Yuki merasa khawatir karena Gley sudah melihat kekuatan Seika yang sebenarnya. Namun Seika berkata kalau itu tidak akan menjadi masalah. Ternyata semua kejadian yang terjadi di Mansion juga telah direncanakan oleh Seika sejak 6 bulan lalu, di mana Seika menyuruh ayah kasihnya untuk mengusir monster Elder Newt dari sarangnya. Seika juga sudah mencari tahu monster yang ada di gunung, bahkan memasang penghalang agar orang lain tidak menyadari keberadaan ayah kasihnya. Yuki merasa segala hal pasti akan berjalan sesuai keinginan Seika karena para manusia di dunia ini sangat lemah. Tapi Seika mengingatkan Yuki kalau dia dulu mati oleh manusia yang dianggap lemah itu, dan di kehidupannya sekarang dia ingin berada di pihak manusia itu sendiri dengan cara yang lebih licik. Di saat musim semi tiba, Seika dan Yifa bersiap untuk berangkat ke Akademi Sihir Lodonea. Ruff di sini meminta Yifa untuk menjaga Seika selama perjalanan dan belajar dengan tekun. Yifa di sini kelelahan akibat belajar terus-menerus supaya bisa lulus saat tes nanti. Di perjalanan, Seika di sini memberikan Yifa sebuah kalung yang mengandung batu sihir khusus untuk menarik roh alam. Yifa pun di sini berterima kasih kepada Seika, namun sepanjang perjalanan, Seika yang superior pun bisa mabuk Stella alias mabuk perjalanan juga. Tidak lama dari itu, mereka sudah hampir sampai di Akademi Sihir Lodonea. Di tempat lain, ayah Seika termenung mengingat masa lalu Seika 12 tahun lalu karena ada seorang wanita yang datang ke rumahnya memberikan bayi yang tidak lain adalah Seika. Ayahnya mengira Seika adalah anak dari adiknya yang bernama Gilbert. Gilbert di sini suka berpetualang dan mencintai kebebasan sehingga dia dinyatakan menghilang di wilayah iblis.
Seika dengan rambut dan mata hitamnya yang sangat langka di dunia ini mulai menunjukkan kemampuan sihirnya di usia 1 tahun. Blaze mencurigai Seika sebagai anak dari hubungan antara Gilbert dan iblis. Kecurigaannya bertambah setelah kejadian di mansion waktu itu. Dia merasa janggal karena Seika mengalahkan monster itu dengan sihir, tetapi monster itu terlihat mati karena racun. Meskipun Blaze merasa bersalah karena mengirim Glay ke pasukan prajurit, tetapi mengirim Seika ke pasukan prajurit juga akan sangat berbahaya karena Seika bisa menjadi pahlawan baru atau Raja Iblis. Blaze di sini berharap akademi akan menjadi tempat yang baik bagi Seika. Setibanya di Akademi Sihir Lodonea, Seika ingin langsung beristirahat. Yifa di sini menawarkan diri untuk datang ke kamar Seika pada malam hari dengan maksud lain, tetapi Seika tidak berpikir akan hal indah Hoi, jadi hal itu membuat Yifa kecewa mendengarnya. Setelah Yifa pergi mencari makan, Yuki terlihat kesal setelah mendengar Yifa mencoba merayu Seika dengan memanfaatkan statusnya sebagai budak. Seika yang tidak sepenuhnya memahami perasaan perempuan tidak menganggap hal itu mungkin terjadi. Besoknya di hari ujian masuk Akademi Sihir, para peserta berkumpul untuk tes. Mereka pun mengukur energi sihir dengan bola ajaib yang menunjukkan status warna elemen dari sihirnya mulai dari api, air, angin, dan tanah, serta sihir cahaya dan kegelapan. Yifa di sini mencoba terlebih dahulu dan mendapatkan warna merah untuk api dan hijau untuk angin. Tapi saat giliran Seika mencoba bola sihir itu, tidak menunjukkan warna apapun karena Seika memang tidak mempunyai energi sihir. Para peserta di sini mulai ngegosip dan nuduh Seika masuk melalui ordal. Mendengar komentar tersebut, Yifa terlihat kesal sampai tidak sadar energi sihirnya keluar. Tiba-tiba seorang wanita bernama Amyu muncul mengalihkan perhatian. Amyu di sini menyentuh kristal sihir itu. Lalu ini berarti Amyu memiliki kekuatan dari 4 elemen sihir. Semua peserta di sini mulai membicarakan kekuatan Amyu yang sangat luar biasa. Lalu Seika memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Amyu menolak untuk mengakui bahwa tindakannya tadi untuk menolong Seika. Dia melakukan itu hanya karena kesal karena keributan ini yang ditimbulkan oleh orang-orang. Selain itu, Amyu juga merasa kesal dengan Seika yang tidak memiliki energi sihir tetapi tetap ingin masuk ke dalam Akademi Sihir. Ketika melihat wajah Amyu, Seika di sini merasa Amyu itu mirip dengan seseorang yang dia kenal di kehidupan lamanya. Selanjutnya, Seika dan Yifa melakukan ujian tertulis. Yifa cemas dengan hasil ujiannya dan Seika mencoba menenangkannya kalau masih ada ujian praktik yang bisa mereka andalkan. Seika melihat Amyu yang berjalan sambil melewati koridor dengan membawa pedang. Hal ini membuat Seika penasaran tentang seberapa kuat sebenarnya Amyu itu. Lalu peserta berkumpul di luar akademi untuk mengikuti ujian praktik. Kali ini mereka akan membidik dan menghancurkan objek yang telah diperkuat oleh sihir. Objek-objek tersebut terdiri dari berbagai elemen. Para peserta dibebaskan untuk memilih objek mana yang akan mereka serang sesuai dengan sihirnya. Semakin banyak objek yang terkena maka akan semakin tinggi nilainya. Terlihat sebagian besar para peserta hanya mampu menggunakan 1 elemen dasar sihir saja dan hasilnya ya biasa saja. Namun saat giliran Yifa, semua orang terkejut karena Yifa mampu menggunakan sihir tingkat menengah atas yang berhasil merusak 2 objek menggunakan sihir api dan angin. Yifa ternyata berlatih tanpa sepengetahuan Seika untuk membuat Seika terkejut dengan kekuatannya. Seika merasa terharu dan bangga melihat muridnya berhasil. Selanjutnya giliran Seika. Dia memulai dengan menggunakan sihir api untuk membidik objek yang pertama. Fireball. Terlihat kalau sihir yang digunakan oleh Seika cukup berbeda dibandingkan dengan biasanya dan mampu menghancurkan berbagai batu elemen kecuali cahaya dan kegelapan. Semua orang di sini kaget melihatnya. Lalu setelah ujian selesai, guru mereka Cordell dan Karen membahas mengenai kekuatan sihir Seika dan Yifa sebab hasil mereka sangat mengesankan. Namun Cordell di sini tidak terlalu terkejut karena ada satu peserta lain yang dianggapnya lebih hebat dari Yifa dan Seika, yaitu Amyu. Menurut Karen, Amyu mungkin seorang pahlawan karena menurut legenda, saat Raja Iblis bangkit, seorang pahlawan legendaris akan lahir di tanah manusia dan Amyu bisa jadi adalah salah satu kandidat pahlawan tersebut. Di akademi, para peserta berkumpul untuk melihat nama mereka di papan pengumuman kelulusan. Yifa di sini merasa cemas dan meminta Seika agar tidak meninggalkannya jika dia gagal. Tapi siapa sangka kalau Yifa ternyata peringkat 2, sedangkan Seika peringkat ketiga. Seika di sini tidak menyangka kalau dirinya akan kalah dari Yifa dalam ujian praktik.
Dan peringkat pertama sudah pasti itu adalah Amyu yang sangat mencolok saat ujian. Beberapa hari kemudian, Seika dan Iva menerima undangan resmi untuk upacara penerimaan murid baru. Ketika mereka berjalan menuju upacara, Seika merasakan kehadiran loh elemen di sekitar mereka. Iva juga melihat banyak roh kegelapan di sekitar itu. Setelah ditelusuri, mereka menemukan lingkaran sihir dan Seika rasa itu mungkin milik akademi. Untuk sementara, mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkan lingkaran sihir itu. Tapi Seika tetap menyebar jimat kertasnya untuk memantau. Selanjutnya, di upacara pembukaan, para siswa sudah berkumpul. Terlihat Amyu di sini naik ke panggung untuk berpidato mewakili para murid baru. Saat Amyu mulai berpidato, tiba-tiba terdapat iblis yang menyerang. Semua orang di sini panik dan beberapa mencoba melawan walaupun sia-sia. Iblis-iblis itu terlihat sedang mencari sesuatu. Ketika salah satu murid hampir diserang, Amyu melawan dengan menggunakan sihir angin. Seika merasa ada yang janggal dari monster itu dan dia menemukan pengguna sihir yang mengendalikan mereka. Sebelum pergi, Seika menyuruh Hiva untuk kabur menggunakan sihirnya jika dalam keadaan darurat. Seika mendekati lingkaran sihir tempat monster itu berada sambil menyanyikan lagu puisi kuno. Iblis itu kaget melihat Seika dan menganggap tindakan Seika itu bodoh karena dia tidak mungkin bisa mengalahkannya sendirian. Iblis itu pun memanggil anak buahnya dari lingkaran sihir untuk menyerang Seika. Tetapi iblis yang bernama Golgoleos ini ingin mencoba menyerang Seika lagi, dan Seika mencoba menyerangnya dengan serangan Hitogata. Namun iblis itu bisa melihatnya. Galeos pun di sini melancarkan serangan balik menggunakan sihir teleportasi kegelapan. Seika bertanya apa yang sebenarnya dicari oleh Galeos, dan Galeos pun di sini menjawab kalau dia datang ke akademi untuk membunuh sang pahlawan karena dia percaya ramalan 12 tahun lalu tentang pahlawan itu benar adanya, di mana terdapat seorang gadis berambut merah yang kekuatannya melampaui manusia. Meskipun dianggap sebagai dongeng oleh Seika, tetapi Galeos mengatakan kalau cerita itu benar adanya. Galeos pun di sini mulai menyerang Seika lagi. Ketika Galeos akan pergi, Seika mulai membaca puisinya lagi. Galeos heran karena Seika di sini masih hidup setelah terkena serangannya. Dia pun langsung menyerangnya lagi. Tapi Seika tetap hidup kembali. Seika menjelaskan kalau kekuatan sejati bukanlah hanya kekerasan, tetapi Galeos percaya kalau kekuatan sejati adalah membuat segala hal tertunduk di hadapannya. Pertarungan mereka pun semakin sengit dan Seika di sini berhasil menggunakan sihir lainnya kepada Galeos. Lalu terlihat kalau Galeos tidak terkena serangan fatal. Lalu tubuh asli Seika yang terserang lalu berubah menjadi jimat kertas. Akhirnya Seika memanggil Ayakashi Mizuchi. Galeos kaget dengan kekuatan pemanggilan Seika yang sangat luar biasa karena Raja Iblis pun belum tentu bisa memanggil naga. Lalu saat Seika ingin mengembalikan Ryu mencoba untuk kabur, tetapi untungnya Seika berhasil menghentikannya. Yuki pun di sini baru bisa muncul karena dia merasa tidak bisa membantu saat tadi. Saat Seika kembali ke upacara penerimaan, semua iblis telah dimusnahkan oleh Amyu seorang diri. Setelah melihat itu, Seika merasa kalau Amyu itu cocok untuk menjadi penggantinya sebagai orang terkuat. Meski kekuatan Amyu belum terlalu kuat bagi Seika, tetapi Seika bertekad akan menjadikan Amyu orang terkuat dan menjadi rekannya supaya kekuatan Seika tidak diketahui oleh banyak orang. Hal ini akan dia lakukan meskipun harus melawan Raja Iblis sekalipun. 1 bulan kemudian, Seika telah menjalani kehidupan normalnya di akademi. Seika yang melihat Amyu mencoba menyapanya, tetapi Amyu tetap bersikap dingin dan menyuruh Seika untuk tidak sok akrab dengannya. Alasan Seika ingin berteman dengan Amyu yaitu untuk menghindari nasib buruk yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Yang jadi masalah adalah Seika di sini tidak tahu caranya untuk berteman dengan seseorang di sini. Selanjutnya, ketika Seika dan Iva sedang berjalan, tiba-tiba sebuah guci hampir menimpa mereka. Tidak lama, guru Cordel datang menanyakan keadaan mereka. Cordel di sini mengatakan kalau guci itu berisi darah iblis yang digunakan untuk penelitian. Cordel Sensei di sini ingin mengangkutnya ke lantai atas, tetapi karena ia adalah pengguna sihir cahaya, jadi dia kurang mahir dalam sihir kegelapan yang bisa menggunakan sihir gravitasi, ruang, dan waktu. Sementara sihir cahaya hanya bisa mengendalikan petir dan cahaya.
Saat pelajaran selesai, Karen Sensei di sini meminta Amyu dan Yifa untuk pergi ke hutan Lodonea mengantarkan daftar nama murid baru di kuil. Seika yang mendengarnya merasakan firasat buruk dari permintaan itu, karena hutan itu tempat munculnya iblis Galeos. Akhirnya, Seika di sini menyuruh Yifa untuk menolak pergi agar dia bisa menggantikannya. Semua orang kaget karena Seika berperilaku seperti itu di hadapan banyak orang. Seika beralasan kalau tidak sepatutnya seorang budak yang melakukannya. Padahal Seika melakukan itu untuk mendekati Amyu. Setelah itu, Seika meminta maaf kepada Yifa lalu menjelaskan tujuannya untuk membantu Amyu yang memiliki banyak musuh setelah mengalahkan iblis waktu itu. Tapi Yifa merasa kalau Seika tertarik kepada Amyu itu sendiri. Seika pun memperjelas kalau dia hanya tertarik kepada bakatnya saja. Yifa mengatakan kepada Seika kalau dia ingin menjadi lebih kuat dan berjanji untuk bisa membantu Seika. Dengan syarat Seika tidak akan bersikap seperti di kelas lagi karena Yifa merasa kesal mendengar orang berbicara buruk tentang Seika. Seika pun berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi kepada Yifa nantinya. Besoknya, Seika dan Amyu pergi untuk mengantarkan daftar ke kuil. Amyu mencoba menggoda Seika yang terlihat tidak cukup hanya dengan boba Yifa dan ingin mendekatinya. Tapi Seika di sini membantah tuduhan mesum Amyu dengan santai. Tapi tiba-tiba Amyu merasakan sakit di kepalanya dan mereka menemukan lingkaran sihir yang sama seperti iblis Galeos waktu itu. Lalu Seika dan Amyu dipaksa teleportasi ke dalam sebuah dungeon yang dipenuhi oleh monster. Amyu merasa heran dengan sihir Seika yang baru pertama kali dia lihat. Seika menyarankan untuk menunggu bantuan, tetapi Amyu meragukan akan ada yang menyelamatkan mereka di sini. Seika di sini menggunakan jimat cahaya untuk penerangan sambil mencari jalan keluar. Tanpa sepengetahuan Amyu, Seika juga telah mengirimkan sinyal kepada ayah kasihnya di luar agar bisa mendeteksi keberadaan mereka. Tiba-tiba muncul para iblis. Di saat keadaan mulai membalik, Amyu di sini malah migrain dan dihantam oleh benda tumpul. Seika yang melihat itu pun langsung menyelamatkan Amyu. Ketika Amyu bangun, luka di tubuhnya sembuh semua karena Seika memindahkan luka Amyu ke dalam jimatnya. Tapi anehnya, sakit kepala Amyu masih terasa di sini. Setelah Seika memasang penghalang, sakit kepala Amyu pun mereda. Seika di sini merasa kalau sakit kepala yang dialami Amyu itu adalah tanda dari kutukan. Di sini Amyu merasakan gejala sejak awal masuk ke akademi. Seika merasa ada kutukan di dalam tubuh Amyu, jadi dia memeriksanya setelah diberikan izin oleh Amyu. Anehnya, dia tidak bisa menemukan kejanggalan kutukan yang seharusnya kutukan itu bisa terlihat. Akhirnya, Seika di sini meminta rambut Amyu untuk mencari jimat sebagai pengganti agar rasa sakit kepala Amyu itu hilang. Setelah mengobrol beberapa saat tentang hubungan Seika dan Yifa yang terlihat sangat jatuh cinta kepada Seika, Seika di sini memberitahu Amyu kalau hubungan mereka lebih seperti keluarga saja, tetapi Amyu merasa kalau Seika pasti sudah merasakan gitar Spanyol di tubuh Yifa yang sangat indahai. Seika pun di sini membantahnya dan mengatakan kalau status Seika sebagai anak wanita simpanan membuatnya diperlakukan buruk di rumah dan hanya Yifa saja yang memperlakukan Seika dengan baik sehingga mereka bisa sangat dekat sekarang. Seika pun di sini bertanya tentang keluarga Amyu, di mana ibu Amyu adalah sosok penting di guild dan ayahnya adalah seorang petualang. Menyadari Amyu tidak nyaman membahas keluarganya, Seika bertanya mengenai hobi Amyu yang suka bertarung, baik melawan monster ataupun manusia. Dulu ketika Amyu masih seorang anak-anak, orang tuanya menganggap Amyu aneh karena suka berpetualang di usia dini. Sehingga saat Amyu mulai mengikuti ekspedisi besar yang menewaskan separuh anggota partinya, tapi Amyu di sini malah lebih bersemangat untuk bertarung lagi sehingga semua anggota menyebut dirinya adalah maniak perang. Alasan Amyu masuk ke akademi ini adalah untuk menjadi lebih kuat lagi dan ingin menjadi normal. Tapi menurutnya hal itu menjadi mustahil karena saat Amyu melawan iblis, dia sangat menikmatinya. Seika berkata kalau Amyu hanya harus menemukan lingkungan yang sesuai dengannya dan tidak menganggap Amyu itu aneh. Seika juga bilang kalau ada hal lain yang mungkin disukai Amyu, yaitu berbicara tentang hal mesum. Amyu memukul Seika dan mengancam jika memberitahu orang lain tentang hal itu, dia akan membunuhnya. Tapi Amyu di sini tetap berterima kasih kepada Seika karena sudah menolongnya. Jimat Seika yang ditempel di dinding tiba-tiba bercahaya. Seika mengajak Amyu untuk melanjutkan perjalanan sambil meminta Amyu untuk mengajari bagaimana caranya menjadi petualang dan bertarung melawan iblis bersama. Untuk keluar dari sini, mereka di sini harus mengalahkan bos dungeon yang terlihat cukup kuat ini. Setelah bertarung dengan baik, akhirnya mereka berhasil mengalahkan bos dungeon itu. Amyu merasa sangat senang karena ini pertama kalinya dia bisa mengalahkan bos dungeon.
Seika pun di sini memuji Amyu karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Sebenarnya sebelum pertarungan, Seika di sini sudah menemukan pintu keluar, tetapi dia ingin bersenang-senang dan memberikan Amyu pengalaman tempur. Di ruang harta, mereka menemukan sebuah pedang mithril yang diserahkan kepada Amyu sebagai pengguna pedang juga, dan Seika di sini mengambil cincin sihir. Seika dan Amyu di sini berjanji untuk menjadi petualang bersama jika sudah lulus nanti. Amyu dan Seika akhirnya keluar dari dungeon dan menceritakan kejadian itu kepada para guru. Seika juga menceritakan semua kejadiannya kecuali tentang kutukan pada Amyu dan mantra sihirnya. Para guru di sini tidak mengetahui adanya dungeon di bawah kuil itu dan tidak bisa menemukan pelakunya karena lingkaran sihir itu langsung menghilang. Namun Seika di sini tahu siapa dalang dari semua ini. Setelah Seika mendatangi Cordell Sensei dan menanyakan ritual yang sedang dilakukan, Seika tahu kalau kejadian kemarin itu adalah ulah Cordell karena lingkaran sihir yang dibuat sebesar itu di area sekolah oleh penyusup rasanya tidak akan mungkin. Jadi Seika di sini curiga Cordell adalah mata-mata iblis yang diberi tugas untuk menyingkirkan pahlawan. Karena sudah ketahuan, akhirnya Cordell di sini mengaku dan menciptakan sebuah kutukan revolusi dengan menggunakan sihir cahaya. Dia bisa membunuh dari jarak jauh seolah-olah target terkena penyakit biasa. Cordell bersiap untuk membunuh Seika, namun Seika berkata bahwa kutukan itu tidak lagi menargetkan Amyu karena dia sudah memindahkan ke jimatnya sendiri. Ternyata kutukan itu bisa aktif saat Amyu berlumuran darah iblis waktu itu, yang merupakan cara Cordell menetapkan target kutukannya menggunakan darah iblis. Cordell yang mendengarnya kaget karena Seika bisa mengetahui triknya secara langsung. Lalu Seika memanggil iblis dan melumurkan darah iblis itu kepada badannya, tetapi Seika di sini bisa mengembalikan kutukan itu kepada Cordell hingga akhirnya dia pun meninggoy. Setelah kembali, Seika di sini memberikan cincin dari dungeon kepada Yifa yang bisa membuat semua roh alam mendekatinya. Seika yang melihat Amyu menyapanya lagi, tetapi anehnya Amyu terlihat dingin seperti biasa. Tetapi yang membuat Seika lebih bingung adalah Yifa dan Amyu terlihat lebih dekat tanpa dia sadari. 1 tahun berlalu dan saat ini mereka sudah ada di kelas 2. Seika, Amyu, dan Yifa terlihat semakin akrab sejak insiden iblis terakhir. Menurut Seika, keterangan ini agak mengecewakan karena tidak ada lagi serangan iblis. Meskipun begitu, Seika telah menyebar jimat di seluruh penjuru sekolah untuk memastikan keamanan di sini. Tapi tiba-tiba wakil kepala sekolah memanggil Seika dan Yifa dan meminta mereka untuk datang ke kantor Capsec. Seika di sini merasakan firasat buruk tentang undangan ini. Dari kejauhan terlihat ada seorang wanita yang memperhatikan Seika dan yang lainnya. Setelah itu, Seika dan Yifa pergi ke ruangan Capsec yang belum pernah mereka masuki. Seika dan Yifa tidak menyangka kalau kepala sekolah akademi adalah seorang kurcaci atau dwarf. Alasan kenapa si Capsec memanggil Seika dan Yifa adalah untuk meminta Seika atau Yifa mengikuti turnamen tanding gabungan yang akan diadakan di ibu kota karena akademi telah diberikan 2 kuota khusus untuk mengirimkan perwakilannya. Kepala sekolah ingin Seika atau Yifa yang pergi bersama murid baru yang bernama Mabel Crane untuk mengikuti turnamen itu. Amyu di sini marah karena dia tidak dipanggil untuk mengikuti turnamen tersebut. Di sini Seika akan mewakili akademi bersama Mabel. Dan alasan Seika menerima permintaan dari kepala sekolah adalah karena ada hal yang membuatnya penasaran dari Mabel. Untuk tahun ini, Akademi Sihir diperbolehkan untuk mengikuti turnamen karena aturan yang sudah berubah. Kepala sekolah memilih Seika karena para senior tidak bisa mengikuti acara turnamen itu dan sibuk dengan penelitiannya. Capsec juga ingin mereka berpartisipasi untuk meningkatkan reputasi akademi. Si Capsec juga merasakan kalau Seika dan Yifa adalah pilihan terbaik dibandingkan Amyu. Meskipun kesal, tetapi Amyu tidak bisa melakukan sesuatu untuk hal itu. Seika di sini menenangkan Amyu dan tujuan Capsec mungkin agar kekuatan Amyu di sini tidak terekspos dan ingin direkrut dalam pasukan kerajaan. Saat mereka bertiga berjalan, Amyu terus saja membicarakan turnamen dan bilang kalau Mabel bisa dipilih karena statusnya sebagai bangsawan. Tiba-tiba Mabel muncul di hadapan mereka dan membalas perkataan Amyu kalau Amyu tidak dipilih oleh Capsec itu karena dia lemah. Amyu memuji keberanian Mabel dan menantangnya untuk bertarung. Dan mereka pun saling bersiap untuk bertarung. Seika tahu kalau Mabel sama terlatihan dengan Amyu karena dia tidak berniat menghentikan mereka. Pertarungan pun dimulai. Terlihat kalau Amyu di sini sedikit kerepotan melawan Mabel, lalu akhirnya Mabel di sini keluar sebagai pemenang. Mabel di sini sedikit mengejek Amyu yang terlihat manja olehnya, tapi Amyu berteriak kalau Mabel curang karena telah menggunakan sihir. Tapi Mabel berkata kalau Amyu itu lemah karena selalu berpikir punya kesempatan kedua. Sebelum pergi, Mabel juga bilang kepada Seika untuk mundur dari turnamen itu jika dia tidak serius.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Seika dan Mabel berangkat menuju ibu kota, tetapi Yifa dan Amyu juga ikut serta. Yifa ikut sebagai pelayan Seika, sedangkan Amyu ikut karena kehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan akademi untuk melihat cara bertarung Mabel. Dia juga berkata kalau ini pertama kalinya dia menuju ibu kota. Di sini Amyu merasa kalau boba milik Yifa semakin besar saja. Mendengar percakapan mesum itu, Seika hanya bisa pasrah saja karena dia mengalami mabuk perjalanan. Mabel yang melihat itu menyebut kalau Seika juga payah. Lalu Amyu mengatakan kepada Mabel untuk tidak sombong, tetapi Mabel mengecuhkannya dan merasa tidak nyaman dengan keramaian ini. Setelah sampai di ibu kota, Yifa dan Amyu terpesona oleh keramaian dan bangunan di sini, sedangkan Seika terlihat sudah hampir muntah akibat mabuk perjalanan. Namun Mabel sudah menghilang entah kemana di sini. Yifa menyarankan agar Seika beristirahat di penginapan saja, tetapi Seika bersikeras ingin melihat lawan tanding turnamennya. Setelah sampai, Seika melihat papan pertandingan yang terlihat aneh. Karena jika Mabel dan Seika berhasil menang di grup penyisihan, maka mereka akan bertemu di semifinal. Setelah melihat itu, Seika memutuskan untuk beristirahat di penginapan dan menyuruh Amyu serta Yifa jalan-jalan di kota sampai sore. Setelah mereka pergi, Seika berencana untuk mencari tahu alasan Capsec memilihnya di turnamen kali ini. Besoknya, turnamen yang dipenuhi oleh para penonton pun dimulai. Karena peraturan turnamen yang telah dirubah, kini separuh peserta turnamen adalah penyihir yang biasanya hanya kesatria saja. Peraturan di turnamen kali ini adalah para peserta akan dianggap kalah jika dilumpuhkan atau keluar dari ring atau menyerah. Mereka juga diberikan item untuk menerima luka menggantikan pemiliknya, tetapi tetap saja itu akan hancur jika mencapai batasnya. Amyu dan Yifa terlihat menyemangati Seika yang akan segera bertarung. Lawan Seika adalah Dennis Regan yang merupakan pendekar pedang terbaik di tentara bayaran Guards. Dennis terlihat sombong sambil meremehkan kekuatan Seika yang terlihat masih bocil. Begitu pertandingan dimulai, Dennis langsung menyerang dengan kecepatan luar biasa, tetapi Seika menggunakan sihir teleportasinya untuk menghindar dan menyerang dari belakang. Seika pun di sini berhasil keluar sebagai pemenang dengan mudah. Semua penonton dibuat terdiam oleh pertarungan ini sebelum akhirnya mereka bersorak semua. Yuki mengingatkan Seika untuk berhati-hati dan tidak terlalu mencolok di dunia ini agar kejadian di kehidupannya dulu tidak terulang. Tapi Seika di sini ingin melindungi dan memastikan keselamatan semua orang di dalam turnamen kali ini. Setelah pertandingan selesai, Seika menghampiri Yifa dan Amyu. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Seika. Lalu pertandingan kedua pun dimulai antara Belem melawan Kyle dari penjaga asosiasi pedagang Rugrok. Begitu pertandingan dimulai, Kyle di sini menggunakan kemampuannya untuk membuat Belem tidak bisa bergerak dengan tatapannya saja. Lalu, para penonton di sini terkejut melihat kematian pertama di dalam turnamen kali ini. Tidak lama, para penonton mulai bersorak akan hal itu. Seika merasa bahwa di dunia yang dia tempati sekarang sama saja dengan dunia sebelumnya yang menjadikan kematian sebagai hiburan. Kyle di sini tampak biasa saja setelah membunuh yang menandakan kalau dia sudah sangat terbiasa dalam kondisi seperti ini. Seika menyadari bahwa kekuatan mata Kyle mirip dengan mata iblis yang dikenal dapat mengutuk dengan tatapan mereka saja. Pertandingan babak kedua dimulai antara Seika melawan Labinare, sang pengguna golem anti sihir. Dia percaya bisa menang dengan mudah melawan Seika, tetapi saat pertarungan dimulai, Seika dengan cepat memanggil musang sabit. Lalu, Labinare di sini terkejut oleh serangan itu dan memilih untuk menyerah demi keselamatannya sendiri. Sorakan penonton mulai menggema dan meriah. Seika merasa lega tidak ketahuan memakai makhluk panggilan untuk di turnamen ini karena itu dilarang. Setelah pertandingan Seika, Yifa sangat khawatir setelah melihat kekejaman Kyle yang selalu menghabisi lawannya. Seika di sini menenangkan Yifa bahwa dia akan baik-baik saja karena baginya pertandingan ini sangat biasa saja dan tidak menantang sedikit pun. Pertandingan kedua dimulai antara penyihir tanah Holo dan Mabel, si murid baru akademi. Holo menyerang dengan sihir tanah, tetapi di sini Mabel dapat dengan mudah menembus pertahanan Holo menggunakan sihir gravitasinya. Lalu, akhirnya Mabel keluar sebagai pemenang, tetapi Seika terkejut ketika Mabel disebut pahlawan dan bertanya kepada Yifa dan Amyu. Amyu menjelaskan bahwa Mabel adalah pahlawan karena ciri-cirinya semua mirip dengan Mabel, mulai dari nama, rambut, senjata, bahkan sejarah. Seika mulai menyadari sesuatu dan rasanya semuanya mulai terhubung di sini. Malamnya, terlihat seorang panitia sedang mencoba mengirim informasi kepada seseorang, tetapi Seika mendekati pria itu yang ternyata dia adalah mata-mata iblis. Pria itu di sini berpura-pura untuk pergi dengan tenang, tetapi
Setelah tertangkap, Seika ingin menginterogasi pria itu tentang informasi yang dia ketahui, tetapi karena pria itu tidak ingin menjawab, akhirnya Seika memanggil Satori yang merupakan Ayakashi pembaca pikiran. Satori terlihat menyeramkan sambil menikmati keadaan ini saat membaca pikiran pria itu. Dia berhasil membaca pikiran kalau pria tersebut akan melapor kepada Bolbovis, seorang baron pembantai, dan juga bosnya, Adipati L. Edentrad. Mereka adalah iblis dari wilayah Lewik di timun laut kekaisaran. Mabel adalah target mereka karena semua ciri-ciri pahlawan dari ramalan itu sangat cocok dengannya. Selain itu, mata-mata dan pembunuh yang mereka utus tahun lalu di akademi juga telah menghilang bersamaan sejak Mabel datang ke akademi. Seika merasa cukup dengan informasi ini karena semuanya mulai terhubung. Lalu Seika memperbolehkan Satori untuk memakan pria itu sebagai imbalan. Di sini, Satori mencoba membaca pikiran Seika, tetapi dia langsung kicap saat diancam oleh Seika, jadi dia pun langsung kembali ke alam lain. Yuki bertanya kepada Seika tentang tujuan pihak akademi sebenarnya. Menurut Seika, akademi menciptakan pahlawan palsu yaitu Mabel untuk menarik perhatian dan menjauhkan iblis dari pahlawan asli yaitu Amyu. Sebenarnya Seika merasa cukup jika Amyu selamat. Dia juga sedikit penasaran dengan latar belakang Mabel keren si pahlawan palsu utusan akademi. Hari selanjutnya, Kyle sang pengguna mata iblis menang di pertandingan kedua seperti biasa. Lawan selanjutnya adalah kesatria muda yang bernama Reinas yang juga menang dengan mudah di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Reinas juga merupakan seorang pengguna berbagai macam elemen sihir. Reinas di sini berkata kalau dia akan menantikan pertarungan dengan Seika di final nanti. Seika dan Mabel terlihat menang dengan mudah di dalam pertandingan sisa, yang berarti mereka akan bertemu di semifinal pertarungan ini. Menyadari hal ini, Mabel menyuruh Seika untuk mengundurkan diri demi kebaikannya, tetapi Seika menolak dan meminta Mabel untuk mengalahkannya secara adil dan jujur. Tapi Mabel bersikeras mengatakan kalau Seika harus mundur dari pertandingan ini apapun yang terjadi. Selanjutnya, pertandingan antara Reinas dan Kyle diadakan hari ini karena kedua peserta lainnya mengundurkan diri, dan pertarungan pun dimulai. Reinas menggunakan sihir cahaya untuk melindungi dirinya dari mata iblis Kyle dan menyerangnya. Tetapi Kyle maju tanpa ragu menggunakan sihir gravitasi meskipun diserang berkali-kali oleh Reinas. Lalu Reinas di sini membuat Golem Stone untuk mengajar Kyle. Tetapi ketika Reinas mencoba serangan langsung, Kyle memanfaatkan elemen kegelapan untuk menghentikan pergerakan Kyle dari bayangannya. Dan di saat Kyle akan membunuh Reinas, juri menghentikan pertandingan ini karena tidak ingin ada korban jiwa lagi. Akhirnya, Kyle pun keluar sebagai pemenang. Malamnya, Seika memikirkan pertandingan besok melawan Mabel untuk mengalah atau tidak. Ketika Seika akan tidur, Yuki tiba-tiba berubah menjadi manusia karena ingin tidur bersama Seika dalam bentuk manusianya. Namun tiba-tiba Mabel masuk dan langsung menyerang Seika agar dia tidak bisa ikut dalam pertandingan besok. Mereka pun bertarung sekilas tetapi Mabel langsung pergi setelah penyergapannya gagal. Dengan kejadian ini, Seika akhirnya membuat keputusan untuk pertandingan besok supaya bisa memenangkannya. Mabel di sini teringat akan masa lalu bersama kakaknya yang telah memberikan sebuah hiasan rambut. Setelah itu, Seika tiba-tiba datang untuk berbicara kepada Mabel yang terlihat sangat mewaspadai Seika. Dia heran kenapa Seika ingin mengobrol dengannya padahal sebelumnya dia mencoba untuk melukai Seika. Namun Seika tahu kalau Mabel tidak benar-benar ingin membunuhnya. Karena Mabel sendiri mempunyai misi untuk menang di turnamen ini dan menjadi pahlawan palsu agar menarik perhatian para iblis. Mabel kaget karena Seika sudah mengetahui semua rencananya, tetapi ada hal lain yang keliru dari penjelasan Seika. Tugas Mabel sebenarnya adalah dia harus dibunuh oleh Kyle untuk membuat para iblis percaya kalau pahlawan itu sudah mati. Sebenarnya Kyle dan Mabel adalah anak-anak yang dipungut oleh Asosiasi Pedagang Rugrok yang telah melatih mereka menjadi prajurit bayaran. Setiap kelompok anak-anak terdiri dari 4 orang dan hanya 1 orang saja yang bisa menjadi prajurit bayaran yang handal. Syaratnya yaitu harus membunuh ketiga teman mereka sebagai ujiannya. Jika berhasil menunjukkan kemampuannya, maka dia akan ditanam sihir dalam otaknya yang menyebabkan orang itu menjadi boneka yang patuh. Kakak Mabel bersama kelompoknya sangat dekat, namun nahas karena kedua temannya dibunuh secara tragis oleh Kyle. Sekarang tersisa Mabel saja yang diincar oleh Kyle untuk menyempurnakan kekuatan mata iblisnya. Mabel di sini berniat mengalahkan kakaknya sendiri untuk mengakhiri penderitaannya seperti yang dia minta jika dia hilang kendali. Mabel juga sadar bahwa masa depannya sudah tertulis, entah kalah menang atau melarikan diri.
karena asosiasi pedagang Rugrok akan membunuhnya apapun yang terjadi. Setelah mendengar cerita Mabel, Seika di sini memutuskan untuk mengalahkan Kyle sendiri di final dan menyuruh Mabel untuk kembali ke akademi agar bisa memulai hidup yang normal. Seika berjanji akan melindungi Mabel selama di akademi apapun yang terjadi. Seika juga percaya bahwa Kyle ingin Mabel hidup bebas. Mendengarnya, Mabel mengucapkan terima kasih kepada Seika, tetapi dia tetap akan melawan Seika dengan kekuatan penuh di turnamen nantinya. Seika pun tidak merasa masalah dengan hal itu. Seika juga siap membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di dunia. Akhirnya, di babak semifinal, semua orang telah menantikan pertandingan antara Seika dan Mabel, sementara Kyle sudah memastikan tempatnya di final. Mabel menggunakan senjata aslinya untuk mengalahkan Seika. Pertandingan pun dimulai. Walaupun Mabel berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Seika, tetapi sepertinya level Seika sudah sangat jauh untuk dijangkau oleh Mabel dan Mabel pun dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, babak final pun akan segera dimulai antara Seika melawan Kyle. Seika meminta maaf kepada Kyle karena bukan Mabel yang ada di hadapannya sekarang. Seika juga menyuruh Kyle untuk meminta maaf kepada Mabel setelah pertarungan selesai sebagai kakak dari Mabel itu sendiri. Pertarungan pun dimulai. Karena Kyle tidak menunjukkan emosi apapun, Seika memanggil ayah kasihnya, Usioni, yang berada di tingkat yang berbeda dari Kyle. Benar saja, Kyle di sini tidak bisa menyerang ayah kasih Seika. Seika berkata kalau rasa takut dan emosi adalah bagian yang penting dari kemanusiaan. Lalu, akibat serangan itu, Kyle langsung pingsan dan tiba-tiba muncul tanda kutukan di tubuhnya. Seika dengan cepat menciptakan penghalang agar kutukan itu tidak menyebar. Namun hal itu percuma saja. Di saat Seika akan menggunakan mantra lain, Kyle di sini terlihat sadar dan meminta Seika untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Mabel sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Melihat itu, Seika merasa marah karena dia yang merupakan ayah kasih terkuat malah dibuat repot hanya dengan mantra kutukan ini. Dia berniat menghidupkan kembali Kyle, tetapi Yuki menghentikan Seika sambil mengingatkan kalau sihir yang akan digunakan Seika terlalu mencolok dan akan mengganggu tujuan Seika reinkarnasi ke dunia ini, yaitu untuk hidup santai. Akhirnya, Seika sadar akan peringatan itu dan memutuskan untuk membiarkan Kyle pergi. Turnamen pun di sini berakhir dengan Seika sebagai pemenangnya. Seika menyampaikan kepada semua orang kalau Kyle telah menghilang tanpa jejak akibat serangannya. Seika juga dengan sopan menolak tawaran untuk bergabung ke dalam pengawal kerajaan dan memilih untuk menerima uang sebagai hadiahnya saja. Sebenarnya jasad Kyle di sini dipindahkan ke dimensi lain untuk diurus dan dikuburkan dengan layak. Seika dan Mabel melakukan pemakaman di sebuah tempat yang indah sebagai penghormatan terakhir bagi Kyle. Mabel pun sudah mengira kalau kakaknya terkena kutukan dan dia tidak sadarkan diri. Seika menyampaikan pesan Kyle kepada Mabel di mana Kyle meminta maaf kepada Mabel tentang semanggi daun 4, sebuah jepit rambut yang tidak sengaja Kyle patahkan milik Mabel sebelum menjalani pembedahan. Mabel yang mendengar itu merasa sangat sedih dan kembali mengingat pertengkaran kecilnya dengan Kyle mengenai jepit rambut itu sesaat sebelum kakaknya tidak sadarkan diri selamanya. Saat ini, Mabel bingung dengan nasibnya dan Seika menyuruh Mabel untuk kembali ke akademi saja dan fokus dalam pelajaran. Seika berjanji kepada Mabel akan menangani masalah ini dan memastikan semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, Amio dan Hiva telah menunggu Seika dan Mabel kembali. Seika sudah menjelaskan secara umum situasinya kepada mereka setelah turnamen, tetapi dia tidak memberitahu tentang masalah pahlawan kepada Amio karena Seika tidak ingin Amio mengetahuinya untuk sekarang. Ketika Mabel akan pergi, Amio menghentikannya dan menantang Mabel untuk bertarung kembali. Amio di sini membuat peraturan sendiri di mana dia akan menggunakan sihir sebagai bentuk keringanan karena Mabel sudah pernah menang waktu itu. Pertarungan pun dimulai. Pemenangnya di sini adalah Amio yang berhasil mematahkan pedang Mabel yang tidak menggunakan sihir. Amio berasumsi kalau alasan Mabel mengikuti turnamen ini yaitu untuk membuktikan dirinya yang lebih unggul dari kakaknya, dan turnamen ini adalah kesempatan terakhir bagi Mabel untuk membuktikan kemampuannya kepada kakaknya Kyle. Mabel sendiri di sini tersinggung akan penilaian Amio, tapi Amio di sini menyuruh Mabel untuk mengalahkannya sebagai tujuan baru Mabel dan meminta Mabel untuk menjadi teman latihannya. Selanjutnya, setelah sampai di akademi, Seika di sini menemui kepala sekolah dan melaporkan bahwa dia telah menyelamatkan pahlawan palsu Mabel. Kepala sekolah terkejut kalau Seika sudah tahu sejauh itu.
Dia melakukan itu untuk melindungi Amyu dari para iblis yang mengincarnya. Diketahui juga kalau Mabel telah dijual oleh pedagang Rugrok dan akan dibunuh oleh Kai di turnamen itu. Alasan lain kenapa sekolah mengutus Seika yaitu untuk menang dan menyelamatkan Mabel agar bisa kembali ke akademi. Karena kepala sekolah percaya Seika bisa melakukan hal itu. Selain itu, si Capsek juga merasa tidak enak dengan Mabel yang telah mengalami banyak penderitaan dan ingin memberikan perlindungannya di akademi. Semua keputusan bijak Capsek juga karena dia sudah hidup lebih dari 300 tahun lamanya dan mengetahui kalau Seika adalah orang terkuat yang pernah dia temui selama hidupnya. Setelah itu, terlihat kalau para gadis sudah terlihat cukup akrab. Namun Mabel di sini terlihat sangat menderita setelah disuruh belajar terus-menerus oleh Seika agar bisa mengejar ketertinggalan pelajarannya. Yifa yang sudah mengalami belajar Rodi oleh Seika merasa kalau pembelajaran Mabel masih belum seberapa. Selanjutnya, saat Seika sedang makan bersama sambil membahas tentang liburan musim panas, Seika diberi tugas menyelidiki naga di kerajaan Asteria untuk menggantikan ayahnya karena sibuk. Amyu dan Mabel di sini ingin ikut dengan Seika, tetapi Seika menyuruh mereka untuk pergi ke rumah masing-masing karena orang tua mereka pasti sedang menunggu. Namun, Seika tetap ingin mengajak Yifa di sini. Tiba-tiba, Pangeran Cecilio dari Asteria muncul menghampiri Seika. Pangeran Cecilio terpesona dengan Yifa dan langsung menawarkan Yifa untuk menjadi bagian dari harem di istananya. Tapi Yifa memberitahu Pangeran Cecilio kalau dia hanyalah seorang budak. Meskipun tahu begitu, Pangeran Cecilio yang mendengarnya langsung bertanya kepada Seika tentang berapa harga Yifa. Lizzie yang mendampingi Pangeran Cecilio menyarankan membahas hal ini di tempat lain karena terlalu menarik perhatian banyak orang. Di ruangan lain, mereka membahas permasalahan yang sedang dihadapi kerajaan Asteria, yaitu naga Asteria yang telah hidup damai dengan para penduduk selama ratusan tahun. Namun tiba-tiba saja, dia bertindak aneh dan menyerang perkebunan dan peternakan para warga. Penyebab perubahan perilaku naga Asteria ini tidak diketahui. Legenda menyebutkan naga itu ditetaskan dari telur oleh Ratu Asteria. Pangeran Cecilio di sini ingin Seika menyelidiki kebenaran tentang kejadian hal ini. Pangeran Cecilio yang melihat Yifa ingin langsung mengundang Yifa untuk makan malam, tetapi Lizzie menasihati Pangeran Cecilio agar dia bisa menahan diri. Setelah itu, saat Seika sedang berjalan, Amyu dan Mabel tiba-tiba menarik Seika. Mereka terlihat cemas karena Seika mungkin akan menyerahkan Yifa kepada Pangeran Cecilio dan menyuruh Seika untuk menjelaskan semuanya. Pangeran Cecilio memang menunjukkan ketertarikannya kepada Yifa dan Seika tidak akan menahan Yifa jika tertarik dengan tawaran sang pangeran. Amyu dan Mabel meminta Seika untuk merahasiakan hal ini dari Yifa karena hal itu mungkin akan membuat Yifa sedih. 2 hari kemudian, Seika dan Yifa berangkat dengan kereta pangeran dan pengawalnya. Seperti biasa, Seika mabuk perjalanan. Yifa memberitahu Seika kalau Pangeran Cecilio telah mengajaknya naik kereta bersama untuk membahas naga secara rinci dan masuk haremnya. Seika di sini tidak menyangka kalau si pangeran akan serius mengenai Yifa. Terlihat Yifa seperti menyimpan sesuatu di pikirannya yang membuat hati Seika merasa sedikit gelisah. Lalu setelah 9 hari perjalanan, mereka tiba di ibu kota lama Asteria. Pangeran Cecilio yang berdiri di sebelah mereka menjelaskan bahwa naga Greater Dragon mengamuk dan mengganggu kehidupan serta perdagangan para penduduk. Benar saja, naga itu tiba-tiba datang dan siap menyerang tempat ini. Namun, terdapat seorang penyihir yang memanggil makhluk panggilannya untuk mengusir naga tersebut. Tapi makhluk panggilan itu berbalik menyerang Yifa. Seika yang melihatnya segera menggunakan sihirnya untuk melindungi Yifa. Namun, panas dari makhluk itu membuat sihirnya meleleh. Seika di sini berlari ke arah Yifa untuk melindunginya, tapi makhluk itu tiba-tiba berhenti setelah diikat oleh pemanggilnya. Pangeran Cecilio memarahi Zack karena hampir melukai tamu dari kekaisaran. Pangeran lalu di sini memperkenalkan Zack kepada Seika sebagai kepala regu prajurit bayaran yang disewa untuk membunuh naga itu. Zack di sini meremehkan Seika dan menolak bantuannya. Dia merasa kalau dirinya lebih berpengalaman dalam membunuh naga. Seika di sini kaget karena pangeran ingin membunuh naga tersebut dan mengingatkan pangeran tentang potensi bahaya jika gagal maka naga itu akan kabur dan menyerang negeri lain. Zack di sini tidak terima dengan ucapan itu sebab makhluk panggilannya pasti bisa mengalahkan naga tadi. Namun Seika tidak percaya dengan kekuatan Zack yang sangat rendahan itu. Akhirnya si pangeran segera memisahkan Seika dan Zack agar tidak bertarung di sini. Seika di sini bertanya kepada Pangeran Cecilio apakah ratu dan para penduduk setuju tentang membunuh naga, karena naga adalah simbol dari negeri Asteria. Cecilio di sini menjelaskan bahwa dialah yang memegang kendali penuh dan yakin kalau semua penduduk pasti akan mengerti dan menyetujuinya. Pangeran meminta Seika untuk tidak ikut campur lebih dalam urusan negaranya. Mendengar itu, Seika meminta maaf atas kelancangannya. Lalu Seika menegur Yifa karena dia tidak melindungi dirinya sendiri tadi, padahal dia bisa menghentikan serangan itu. Seika berkata kalau dia tidak akan selalu berada di sisi Yifa jika sesuatu terjadi. Yifa pun di sini terlihat sedih dan meminta maaf kepada Seika
Seika. Pangeran Cecilio yang melihatnya menenangkan Yifa dan menyuruh Seika untuk tidak terlalu keras kepada Yifa. Seika menekankan agar Yifa menggunakan sihir atau meminta bantuan jika diperlukan jika dia dalam bahaya dan jangan sampai dia diam saja. Alasan sebenarnya Seika memarahi Yifa karena dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu ketika dia menyaksikan seniornya dimakan oleh Ayakashi karena tidak bisa melindungi diri sendiri. Besoknya, Seika dan Yifa memeriksa dokumen sejarah Greater Dragon di perpustakaan. Mereka menemukan bahwa sekitar 150 tahun yang lalu, naga Astria pernah menunjukkan perilaku serupa. Legenda menyebutkan bahwa naga menetas dari telur oleh ratu. Meskipun ini belum terbukti, naga-naga itu sebenarnya hidup berdampingan dengan manusia. Tapi setelah 50 tahun, mereka mulai menyerang ternak dan menakuti manusia seperti yang terjadi saat ini. Diketahui juga kalau para naga betina mati 100 tahun yang lalu. Seika memutuskan untuk mendaki gunung untuk menyelidiki naga lebih lanjut. Meskipun Yifa ingin ikut, Seika melarangnya karena cukup berbahaya. Malamnya, Yifa datang ke kamar Seika dan memberitahu bahwa Pangeran Cecilio memanggil dia ke kamarnya. Seika kaget dan menyuruh Yifa untuk tidak pergi. Seika pun akan berbicara langsung dengan pangeran besok hari. Melihat Yifa yang tampak ketakutan, Seika menawarkan Yifa untuk tidur di kamarnya. Lalu Seika bertanya pendapat Yifa mengenai Pangeran Cecilio. Yifa mengatakan kalau tidak ada hal khusus tentang Pangeran Cecilio. Seika memberitahu Yifa kalau masuk harem juga merupakan sebuah kehormatan. Terlihat di sini Yifa sebenarnya ingin dilindungi oleh Seika untuk tidak pergi ke dalam haremnya. Namun Seika malah mengatakan hal sebaliknya yang membuat Yifa seperti telah dibuang. Yifa bertanya kepada Seika apakah dia tidak merasakan apapun jika itu terjadi. Seika menjawab kalau dia mungkin akan merasa kesepian, tetapi Seika sadar kalau setiap orang harus memilih jalannya sendiri. Yifa yang mendengar jawaban Seika merasa sedih dan langsung tidur. Paginya, Seika bangun dan melihat Yifa sudah tidak ada. Yuki merasa kasihan kepada Yifa dan memberitahu Seika kalau Yifa sebenarnya menyukainya. Tetapi Seika bilang kalau itu tidak mungkin dan Seika hanya menganggap Yifa sebagai teman dan keluarganya. Seika kemudian menemui Pangeran Cecilio untuk menanyakan maksud pangeran menyuruh Yifa untuk menemuinya kemarin malam. Lagi-lagi Pangeran Cecilio di sini meminta agar Seika memberikan Yifa kepadanya. Tapi untuk saat ini Seika tentu menolaknya. Dia akan mempertimbangkan jika Yifa menginginkannya atas kehendaknya sendiri. Dan si pangeran pun merasa cukup senang dengan jawaban itu selama Yifa mau datang sendiri ke dalam haremnya. Lalu Seika memberitahu pangeran kalau dia akan mendaki gunung untuk menyelidiki tempat tinggal naga. Pangeran di sini memperingatkan Seika agar tidak bertindak nekat. Namun Seika mengatakan kalau dia akan baik-baik saja. Melihat Seika yang akan pergi selama beberapa hari, si pangeran sepertinya telah merencanakan hal mencurigakan untuk Yifa. Setelah pamitan dengan Yifa, Seika pun pergi. Di dalam istana, Yifa didatangi oleh Lize sambil menceritakan tentang tempat ini yang dipenuhi oleh energi sihir roh. Yifa juga kaget saat mengetahui dirinya adalah keturunan elf yang bisa menggunakan sihir roh. Lize di sini menyarankan Yifa untuk menerima tawaran pangeran karena dia tahu Seika itu adalah monster yang ditakuti oleh para roh. Namun Yifa tetap percaya kalau Seika adalah manusia karena mereka telah tumbuh bersama sejak kecil. Akhirnya, Lize di sini langsung mengajak Yifa untuk melihat-lihat harem agar Yifa tertarik. Di sisi lain, Seika akhirnya sampai di gunung dengan bantuan Ayakashinya. Sesampainya di sana, Seika diserang oleh naga itu, tetapi Seika berhasil menahannya. Kemudian Seika menggunakan Ayakashinya, Konaki, untuk melemahkan naga itu dan langsung menyeratnya dengan jaring sihir. Di sana, Seika menemukan sebuah telur naga. Ternyata, naga jantan itu telah berubah jenis kelamin menjadi betina setelah kematian pasangannya. Hal ini bisa dijumpai serupa dengan ikan yang bisa berubah kelamin di dunia nyata dan bisa berkembang biak sendirian. Seika mulai menyadari setelah melawat telur itu kalau cerita tentang Putri Astria yang menetaskan telur naga itu masuk akal. Kembali lagi ke istana, Yifa diajak Lize untuk mengunjungi harem milik pangeran. Di sana, para wanita belajar seperti di akademi. Banyak dari mereka juga yang akhirnya bekerja di bidang politik dan menjadi bangsawan juga. Ratu Astria saat ini adalah ibu Pangeran Cecilio, pemimpinnya bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyat. Oleh karena itu, Pangeran Cecilio merasa tertekan untuk segera menyelesaikan masalah naga dan mencari istri sebagai bagian dari upaya mendapatkan kehormatan untuk menjadi sandaran pangeran. Sementara itu, Seika yang sedang merawat telur naga di sarangnya ingin pergi ke kerajaan untuk meminta bantuan, tetapi naga itu menahan Seika untuk tidak pergi kemanapun setelah dia membantu merawat telurnya. Di istana, Pangeran Cecilio merencanakan pembebasan Yifa dari seorang budak dan akan menawarkan kompensasi kepada Seika. Jika Seika menolak, pangeran akan memerintahkan militer dan memaksa Seika menjual Yifa kepadanya. Yifa di sini menolak pembebasan itu. Tapi pangeran tetap memaksa Yifa untuk menandatangani surat pembebasan budak itu. Saat Yifa melawan, Lize memperingati Yifa kalau misalkan Yifa melawan itu akan menjadi masalah besar bagi negara dan dirinya sendiri. Lize memaksa Yifa untuk tetap menandatangani dokumen pembebasan dengan darah cap jempol yang dipaksakan.
Namun Yifa berharap Seika datang untuk menolongnya. Dan simsalabim, tiba-tiba Seika datang bersama naga lalu menghancurkan penghalang Lize dengan mudah. Semua orang di sini terkejut dengan kedatangan Seika yang menaiki naga itu. Seika pun langsung mengajak Yifa untuk menjaga telur naga bersamanya di pegunungan. Yifa merasa senang karena orang yang disukainya datang di waktu yang tepat bagai pangeran kesatria naga dalam dongeng. Dia pun tanpa ragu langsung naik dengan Seika dan tidak ingin menjadi harem pangeran Cecilio. Yifa berterima kasih kepada Seika atas kejadian ini, tetapi Seika pura-pura tidak mengetahui maksud dari Yifa. Setelah Seika dan Yifa sampai di sarang naga, tiba-tiba mereka diserang oleh lava tiger mirip Zack yang mengincar telur naga itu. Lalu Yifa berhasil menahan lava tiger itu dengan sihirnya. Zack muncul dengan para bawahannya untuk menyerang lagi. Dia merasa sombong karena si pangeran sudah tertipu dengan tindakannya untuk melindungi ibu kota, padahal dia sendiri yang ingin membunuh naga itu. Zack juga meremehkan Seika dan akan menyerang lagi. Namun Seika berkata kalau dirinya adalah seorang penyihir paling kuat di dunia yang dapat menghancurkan lava tiger milik Zack dengan mudah. Zack di sini kaget dengan para bawahannya, dan di saat mereka akan menyerang lagi, sang naga pun ikut membantu dan berhasil menakuti mereka hingga mereka bisa ditangkap semua. Akhirnya Zack juga dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu Seika memuji Yifa atas kemampuannya yang telah meningkat. Yifa pun merasa sangat senang karena dipuji lagi oleh Seika. Di istana, Seika dan Yifa memberitahu penipuan yang telah dilakukan Zack dan komplotannya kepada pangeran. Pangeran Cecilio pun memutuskan untuk memenjarakan mereka terlebih dahulu. Dia merasa tidak terima karena telah tertipu. Seika juga menjelaskan kalau naga yang bersikap aneh itu karena telurnya, dan alasan naga itu kini menerima Seika adalah karena Seika telah membantu merawat telur naga itu. Jadi, dongeng tentang ratu yang menetaskan naga dari telur itu tampaknya memang benar adanya, dan naga itu menganggap kalau para manusia sebagai keluarganya. Seika meminta pangeran untuk membantu naga itu merawat telurnya agar para penduduk ibu kota dan naga bisa menjadi keluarga lagi. Namun siapa sangka si pangeran malah menolak permintaan Seika karena dia menginginkan pencapaian yang nyata untuk membuktikan kemampuannya sebagai penerus raja dan menyuruh Seika untuk membunuh naga itu saja. Seika yang mendengarnya langsung menolak hal itu karena terlalu beresiko bagi para penduduk. Tapi si pangeran marah-marah dan menyuruh pengawalnya menahan Seika dengan tuduhan bahwa dia telah menggunakan sihir untuk membuat naga itu bertingkah aneh. Ketika Seika akan menurut saat ditangkap, tiba-tiba pangeran menghampiri Yifa dan memberitahu Yifa kalau dia sudah terbebas dari Seika dan pangeran akan memberi haknya untuk Yifa menjadi penduduk Astria. Seika yang melihatnya pun menjadi kesal. Seika mengatakan kalau pangeran harusnya lebih fokus ke dalam urusan negara dibandingkan otak haremnya yang bisa menjadi nomor sekian. Seika juga menyebut pangeran bocah tengik dan tidak sudi menyerahkan Yifa kepada pangeran Cecilio. Mendengar itu, Lize tertawa dan menyuruh pangeran mendengarkan pendapat Yifa. Lalu Yifa menjelaskan kalau dia menghargai tawaran pangeran, tetapi Yifa tetap akan memilih kembali ke akademi bersama Seika. Lize di sini berterima kasih kepada Seika atas bantuannya dengan naga dan meminta bantuan Seika untuk melupakan semua kata-kata pangeran tadi. Kemudian Lize juga ingin berbicara berdua dengan Yifa. Di sana Lize memberikan roh cahaya yang memiliki kekuatan penyembuh kepada Yifa sebagai permintaan maaf. Sosok Yifa itu sendiri mengingatkan Lize pada putri elf dari dongeng yang mengasihani Raja Iblis sekalipun meskipun dia adalah sekutu pahlawan. Lize berharap kebahagiaan selalu menyertai Yifa. Saat perjalanan pulang, Seika diberitahu kalau Yifa adalah keturunan elf yang bisa memakai roh. Semua ini menjadi masuk akal karena Yifa bisa menggunakan kekuatan roh itu. Namun Seika bersyukur kalau Yifa tidak jadi menjadi harem pangeran bodoh itu. Seika pun bertanya tentang sosok pangeran seperti apa yang diinginkan oleh Yifa. Namun Yifa hanya mengisyaratkan kriterianya seperti Seika meskipun Seika tidak peka dengan penjelasan tersebut. Di sisi lain terlihat pasukan khusus dari ras iblis sedang menuju ke akademi tempat sang pahlawan manusia yaitu Amyu berada. Mereka di sini mempunyai misi untuk menghabisi Amyu sang pahlawan. Di sisi lain, Seika yang sudah sampai di akademi sepertinya telah merasakan niat buruk dari mereka dari jauh, namun dia tidak memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Di sisi lain, terlihat seorang putri bangsawan berdiri di depan jendela dan bersiap untuk keberangkatannya. Kembali lagi ke akademi, Seika di sini meminta teman-temannya untuk ikut pergi ke tempat keluarganya karena di sana ayah Seika ingin bertemu dengan sang pahlawan dan putri Baron Crane Mabel. Seika juga tidak bisa mengabaikan panggilan ini karena di rumahnya saat ini ada sosok penting yang ikut berkunjung. Dia tidak ingin terjadi hal merepotkan dalam urusan politik lagi seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi semua orang pun di sini setuju untuk ikut ke kampung halaman Seika. Setelah beberapa hari perjalanan, Seika dan teman-temannya disambut hangat oleh Edis dan kakak Seika, Luff.
Seika yang melihat kakaknya merasakan kalau kini dia terlihat seperti pewaris bangsawan sebenarnya yang sudah dewasa. Kemudian Seika memperkenalkan teman-temannya kepada Luffy dan Edis. Tiba-tiba, Glay di sini berteriak kepada Seika dengan keras untuk mengajaknya bertarung setelah sekian lama. Glay sangat menikmati kehidupannya di pasukan kesatria dan berterima kasih kepada Seika, tetapi Glay tetap ingin melawan Seika untuk membalaskan dendamnya waktu pertarungan terakhir mereka. Mendengar itu, Seika akan melawan Glay, tetapi Glay harus melawan Amyu terlebih dahulu jika dia mau menentangnya. Glay pun setuju dan menyuruh Seika untuk menjadi wasit. Seika merasa kalau Amyu pasti akan menang dengan mudah dalam pertarungan pedang saja. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Amyu di sini terus-menerus menyerang, tetapi dia tertipu oleh Glay yang seakan merapal sihir, padahal dia hanya menggertak saja. Dan Glay pun di sini memenangkan pertarungan ini dengan caranya sendiri. Akhirnya Glay di sini menghampiri Seika untuk melawannya, tapi tiba-tiba Putri Fiona di sini muncul yang merupakan sosok putri suci kerajaan. Glay di sini meminta Putri Fiona untuk tidak berkeliaran sendirian dan merepotkan para prajurit penjaganya. Tapi Fiona di sini meminta Glay untuk menghentikan pertarungannya dengan Seika karena tidak ada manfaatnya dan mungkin Glay akan kalah melawan Seika. Mendengar itu, Glay di sini sedikit rileks dan menghentikan duelnya karena dia percaya akan perkataan Putri Fiona. Glay pun di sini memperkenalkan Fiona kepada teman-teman Seika. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa wanita yang ada di depan mereka adalah Putri Suci. Yuki di sini bertanya kepada Seika tentang pangkat Putri Suci. Seika menjelaskan kalau Putri Suci bukanlah sebuah gelar resmi, tapi panggilan sejak lahir. 15 tahun yang lalu, seorang pendeta Miko di kuil di ibu kota melahirkan seorang anak yang ayahnya adalah seorang kaisar. Anak itu adalah Fiona, pewaris darah Miko dan keluarga kerajaan sekaligus yang akhirnya diberi julukan sebagai Putri Suci. Fiona di sini datang ke rumah Seika untuk bertemu Amyu karena Amyu adalah sosok pahlawan. Putri Fiona sebenarnya ingin menjadikan Seika dan Amyu sebagai kesatria sucinya, tapi dia merasa kalau hal itu tidak mungkin dilakukan. Lalu Putri Fiona di sini memberitahu Seika kalau dia akan tinggal beberapa hari di sini dan meminta mereka untuk mengawal dirinya saat kembali ke ibu kota. Seika pun setuju atas permintaan itu. Malamnya saat Seika mengobrol dengan Yuki, tiba-tiba Amyu datang ke kamar Seika dan langsung rebahan begitu saja. Seika berkata kalau akan berbahaya jika Amyu tiba-tiba masuk ke dalam kamar lelaki seperti ini. Namun Amyu tidak mempermasalahkan hal itu karena percaya kepada Seika. Di sini Amyu dan Seika membahas apa yang akan mereka lakukan setelah lulus dari akademi. Amyu merasa kalau dia akan pulang setelah lulus dan menjadi petualang saja karena itu cocok untuk dirinya. Seika sendiri di sini akan menemani Amyu jadi petualang dan meminta Amyu untuk mengajarinya nanti karena sebelumnya mereka telah berjanji untuk berpetualang bersama. Amyu di sini merasa sangat senang karena Seika mengingat janjinya dan akhirnya mereka berjanji untuk pergi berpetualang bersama. Setelah Amyu pergi, Yuki mengingatkan Seika tentang tujuan Seika berteman dengan Amyu yaitu untuk bisa membantu menyembunyikan kekuatan utama Seika. Seika pun di sini mengerti maksud dari ucapan Yuki. Paginya, Seika pergi dengan Putri Fiona berkeliling kota. Karena tidak ada prajurit lain yang ikut, Glay di sini mengingatkan Seika untuk melindungi Putri jika ada bahaya. Namun sepertinya semua tindakan Putri Fiona dan yang lain terlalu menarik perhatian banyak orang. Putri Fiona di sini melihat orang-orang berpacaran di sekitar dan ingin merasakan dilindungi oleh orang yang dicintainya juga. Seika yang tidak terlalu paham akan cinta juga mengatakan kalau untuk bisa sedekat itu dengan lawan jenis, biasanya mereka akan sering bertemu. Amyu juga mengatakan kalau rasa cinta para petualang biasanya tumbuh jika seorang wanita mendapatkan pertolongan di saat kesusahan saat berpetualang. Seika dan Glay menganggap kalau pendapat Amyu itu konyol, tapi karena Putri Fiona yang sering menghadapi rintangan sendirian sangat menginginkan momen di mana dia ditolong oleh seseorang yang sangat dia inginkan. Ketika mereka mendekat ke tempat pembangunan, tiba-tiba untungnya, Glay dan Amyu di sini cepat menyelamatkan Putri Fiona, jadi Seika tidak perlu turun tangan untuk membantunya. Tapi sepertinya Putri Fiona di sini kesal karena Seika tidak ikut membantu. Terlihat kalau mereka tambah menarik perhatian banyak orang karena telah mengeluarkan sihir. Akhirnya mereka pun akan kembali lagi, namun di sini Seika membeli ikat rambut untuk Putri Fiona agar dia bisa merasa baikan. Putri Fiona merasa senang dan berjanji akan menjaga pemberian Seika dengan baik. Seika pun menggunakan sihir untuk membuat cermin agar Putri Fiona bisa melihat penampilannya. Namun sihir Seika seperti biasa terlihat aneh bagi Glay karena bisa mengeluarkan benda semacam itu. Sorenya, Seika menghampiri Glay yang sedang berlatih, lalu Seika memuji Glay yang telah menjadi kesatria suci Putri Fiona. Tapi Glay sepertinya masih kurang percaya diri dengan kemampuannya untuk bisa disebut sebagai kesatria suci. Hal itu dikarenakan Putri Fiona sendiri yang menginginkan dia untuk menjadi kesatrianya. Glay juga memberitahu kalau Putri Fiona itu sendiri memiliki penglihatan masa depan seperti ramalan yang diwariskan oleh ibunya, di mana ibunya meramalkan tentang Raja Iblis dan pahlawan di masa depan. Mendengar itu, Seika sedikit terkejut karena Putri Fiona bisa melihat masa depan. Tapi Glay di sini
sini mengingatkan meskipun dia putri, tetapi dia juga adalah seorang politikus yang sangat berharga bagi kekaisaran di masa depan. Jadi Glay meminta Seika untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan sang putri. Besoknya Putri Fiona mencari Seika kemana-mana karena Seika terus menghindar darinya. Yuki bertanya apakah sihir ramalan Seika bisa melihat masa depan seperti Putri Fiona. Seika menjelaskan bahwa meramal dan melihat masa depan adalah dua hal yang sangat berbeda. Meramal membutuhkan suatu alat dan informasinya sangat terbatas, sedangkan melihat masa depan dapat melihat lebih menyeluruh. Yuki khawatir dengan Putri Fiona yang mungkin akan menjadi ancaman bagi Seika, tetapi Seika menegaskan kalau Putri Fiona bukanlah masalah besar selama dia tidak ikut campur terlalu dalam. Putri Fiona terlihat kesepian di teras mansion dan bermain catur sendirian. Akhirnya Seika menghampiri Putri Fiona dan menawarkan diri untuk main bersamanya. Putri Fiona di sini mengajak Seika untuk bermain catur dengan taruhan, yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Dengan pengecualian, jika perintahnya terlalu mustahil maka boleh ditolak. Seika pun menerima tantangan itu. Di sini Putri bertanya kepada Seika tentang bidak catur terkuat di dunia. Menurut Seika, bidak terkuat adalah dirinya dan Putri Fiona karena mereka memegang kekuatan besar yang tidak hanya prajurit tetapi mengendalikan raja juga. Putri Fiona senang dengan jawaban Seika karena biasanya banyak yang memilih raja atau kesatria kuda sebagai bidak terkuat. Namun Putri Fiona menjelaskan pandangannya bahwa bidak terkuat adalah kerumunan tanpa nama, yaitu rakyat. Karena biasanya pemberontakan terjadi karena rakyat bisa menggulingkan pemerintahan jika mereka mau. Pemerintah tanpa rakyat juga tidak mungkin ada karena mereka membayar pajak untuk politikus. Meskipun rakyat sering dimanfaatkan, para rakyat memiliki kekuatan besar karena jumlah mereka juga yang banyak. Maka dari itu, Putri Fiona ingin menyebarluaskan namanya sendiri karena dia tidak memiliki raja atau kesatria yang mendukungnya, melainkan kekuatan dari rakyatnya sendiri. Di sini Putri Fiona memberitahu Seika kalau dia akan menang dalam beberapa langkah. Seika tahu kalau Putri Fiona di sini bisa melihat masa depan setelah beberapa kejadian, termasuk prediksi Glay yang akan kalah lawan dirinya dan kayu yang akan jatuh tempo hari kepada Putri Fiona. Putri Fiona di sini mengakui bahwa sejak lahir dia tahu kalau kekuatannya untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya, meskipun dia bisa melihat masa depan, tapi prediksinya mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Akhirnya Seika menyerah karena dia tidak akan bisa menang melawan Putri Fiona dalam catur. Putri Fiona di sini bertanya kepada Seika bagaimana cara agar Seika bisa percaya kepadanya. Seika pun menjawab untuk mengatakan saja isi pikiran dan kelemahan Putri Fiona pada Seika. Putri Fiona pun di sini memberitahu kelemahan dirinya kalau waktu kecil dia takut akan masakan rebus meskipun dia menyukainya. Putri di sini takut jika makan rebusan di musim dingin dan tidur dengan perut menghadap api. Rebusan itu mungkin akan mengembang seperti roti panggang di dalam tubuhnya. Seika tertawa mendengar itu dan Putri juga mengungkapkan bahwa dia ingin menyelamatkan seseorang tetapi dia tidak bisa memberikan detail yang lebih lanjut karena masa depan bisa saja berubah tidak terduga jika dia memberitahu semuanya. Hal itu mungkin terkait dengan alasan dia ingin bertemu dengan Amyu di sini. Seika tersenyum dan berjanji akan mendukung Putri Fiona. Sebelum pergi, Putri Fiona mengatakan bahwa dia akan memikirkan apa yang harus diminta kepada Seika nantinya dari hasil hadiah ini. Di sisi lain terlihat kumpulan iblis telah membantai pasukan manusia dan memakannya. Pemimpin mereka yang bernama Zor merasa terbantu dengan rekan iblisnya yang bisa diandalkan. Mereka adalah Muderev, sang orga terkuat, Loni, tamer terkuat, Piris Laria sebagai pengguna mata iblis, dan juga Gulgani, seorang calon pemimpin klan hitam das iblis. Zor di sini menyuruh semuanya untuk memulihkan kekuatan mereka sebelum berangkat, sedangkan kekuatan Zor itu bisa melihat kekuatan orang lain yang dapat membantunya untuk mencapai tujuan meskipun dia tidak suka dengan kekuatan yang dimilikinya. Beberapa hari kemudian, Putri Fiona akan kembali lagi ke ibu kota. Luke di sini mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan. Mabel sebenarnya lebih suka bermalas-malasan di sini karena dia mengeluh tentang betapa melelahkannya menjadi gadis yang baik saat di rumahnya sebagai bangsawan. Mendengar itu, Seika di sini berniat untuk mengajari Mabel lebih keras lagi saat di akademi. Lalu Glay di sini menegur Seika agar cepat berangkat. Putri Fiona sepertinya telah memprediksi kalau di perjalanan nanti akan ada serangan untuk menculiknya. Setelah pamitan, mereka pun pergi. Di perjalanan, Seika di sini mabuk perjalanan seperti biasanya. Glay senang karena ternyata seorang Seika sedikit pun masih memiliki suatu kelemahan saat perjalanan ini. Benar saja, ketika dalam perjalanan sudah cukup jauh, tiba-tiba terdengar ledakan dan para bandit mengepung mereka. Seika di sini keluar kereta untuk menghadapi para bandit itu. Dengan sedikit kekuatannya saja, Seika di sini berhasil menahan segala serangan para bandit yang mulai kocar-kacir mengganti rencana untuk menyerang. Di saat mereka mulai maju, Glay di sini memerintahkan prajuritnya untuk melindungi Putri Fiona. Seika terkejut saat melihat Glay bisa bersikap sebagai kapten yang tegas. Putri Fiona di sini meminta Seika untuk menangkap para bandit itu secara hidup-hidup. Akhirnya Seika mengikuti perintah dari Putri Fiona dan menangkap para bandit itu. Hamyu, Yifa, dan Mabel tidak menyadari bahwa Seika dan Putri diserang oleh para bandit karena kereta mereka sudah berada di depan.
Mereka merasa lega tidak perlu berurusan dengan para bandit meskipun Amyu yakin dia bisa mengalahkan para bandit itu. Clay di sini memberitahu Seika kalau Putri Fiona memanggilnya. Putri Fiona mengucapkan terima kasih kepada Seika karena telah menangkap para bandit itu hidup-hidup. Dia ingin membawa para bandit itu sebagai bukti melawan musuh politiknya. Untuk itu Putri Fiona memperbanyak kereta agar bisa membawa bandit itu dan bisa diangkut dalam perjalanan mereka supaya tidak terlambat. Seika menyarankan agar tidak membawa semua bandit itu karena khawatir mereka akan mencoba melawan atau paling tidak mereka harus dibuat cacat terlebih dahulu agar tidak bisa memberontak. Tapi Putri Fiona di sini meyakinkan kalau para bandit akan diam saja sambil menunggu serangan selanjutnya, tetapi serangan itu tidak akan pernah terjadi karena semua rekan mereka telah dibunuh. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka telah sampai di ibu kota. Putri Fiona sangat senang karena bisa bertemu dengan Seika dan yang lainnya meskipun baru pertama kali ini dia bisa mengobrol dengan teman seumurannya. Fiona pun di sini pergi ke dalam sambil berkata kalau mereka pasti akan segera bertemu lagi di lain waktu. Sebelum berpisah, Putri Fiona berjanji akan selalu berada di pihak Seika dan meminta agar Seika tidak pernah melupakan janji itu. Sementara itu, para iblis dalam perjalanan sedang menuju ke akademi dan siap untuk menjalankan tugas mereka yaitu membunuh sang pahlawan Amyu. Selanjutnya, Seika ditunjuk oleh Capsec untuk pidato sebagai perwakilan murid yang naik tingkat. Seika pun di sini menerimanya, namun Yuki khawatir kalau Seika akan tampil mencolok lagi. Seika meyakinkan bahwa hal tersebut sangatlah normal bagi para siswa. Seika juga merasa dirinya sedikit pengecut karena kematiannya waktu itu, jadi lebih tidak berani mengambil keputusan. Seika mulai berpikir untuk tidak perlu mencari orang terkuat lagi sebagai penggantinya. Saat ini Seika cukup menikmati waktu kehidupan di akademi dengan orang-orang di sekelilingnya. Lalu Seika meminta Yuki untuk tidak menjauh darinya karena mereka akan sibuk dalam waktu dekat untuk melawan musuh yang sedang menuju ke sini. Sore harinya, para iblis telah datang di akademi. Mereka telah mempersiapkan serangan dan merasa tidak akan ada ancaman bagi mereka karena akademi tidak memiliki penjagaan yang ketat. Tujuan mereka hanya satu yaitu membunuh sang pahlawan. Jika dia tidak keluar, maka para iblis ini diperbolehkan untuk membuat kekacauan untuk memancing si pahlawan keluar. Meskipun tiba-tiba Zoro merasa cemas, tetapi dia akan tetap maju untuk melaksanakan misi ini. Dia pun meminta kepada para anggotanya untuk mengirim sinyal jika bertemu dengan sang pahlawan. Mereka bertekad menyelesaikan misi ini tanpa kehilangan satu anggota pun dan yakin akan kemenangan mereka. Setelah itu mereka semua memasuki akademi menggunakan sihir teleportasi. Tapi ketika masuk, kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Tidak lama dari itu, Ganis melihat murid akademi yang menghampirinya. Dia pun langsung membunuh dua murid itu. Tapi terjadi sesuatu yang aneh karena mayat kedua murid itu malah hilang. Loni dan Pirislaria sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut ini karena indera pembaca arah mereka sangatlah tajam. Pirislaria di sini memuji Loni karena telah menjadi lebih kuat, tapi Loni merasa kalau dirinya masih bisa terus berkembang sejak bertemu dengan Kapten Zoro dan yang lainnya, termasuk Pirislaria di sini. Mendengar itu, Pirislaria juga sebenarnya merasa lebih percaya diri dan bangga dengan dirinya yang punya kekuatan mata iblis. Pirislaria pun tidak sabar untuk memberitahu kedua orang tuanya bahwa dia telah mengalahkan sang pahlawan. Lalu mereka melihat murid yang melintas. Loni pun langsung menyuruh monsternya untuk mengejar murid itu. Tetapi lagi-lagi sesuatu yang aneh terjadi karena makhluk panggilannya malah membawa sesuatu kepadanya. Di sisi lain, Muderep sedang menyusuri akademi. Tiba-tiba dia diserang oleh seseorang dari balik kabut. Ternyata itu adalah Mabel yang menanyakan siapa iblis itu. Karena Mabel curiga iblis itu adalah kiriman dari asosiasi pedagang Rugrok untuk membunuhnya. Mabel pun di sini langsung menyerang Muderep dan pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan terus bergantian. Dan ketika Muderep menyerang balik, sosok Mabel tiba-tiba hilang digantikan kertas jimat milik Seika. Situasi di sini semakin membingungkan para iblis yang berkumpul dan mengalami hal yang sama. Para murid tiba-tiba hilang ketika diserang dan digantikan dengan kertas seperti ini. Zoro di sini mulai menyadari kejanggalan tersebut dan ingin segera mundur, tapi di saat itulah Seika muncul sambil menyanyikan puisi kuno. Seika memberitahu orang yang dilawan iblis adalah Shikigami milik Seika dan hanya Muderep saja yang melawan Mabel secara langsung. Tidak pakai lama, Zoro di sini menggunakan matanya untuk mengukur kekuatan Seika. Tapi Zoro sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Muderep berniat untuk menantang Seika karena dia terlihat kuat, tetapi kepala Muderep langsung terpenggal sangat cepat. Hal ini membuat semua orang terkejut karena Muderep dapat dikalahkan dengan sekali serang. Setelah itu, Pirislaria terbang mendekati Seika dan menyerang menggunakan mata iblisnya untuk mengubah Seika menjadi batu. Tapi hal itu tidak mempan kepada Seika. Lalu Seika pun memanggil Ayakashi ular putihnya untuk menghadapi Pirislaria.
Pirislaria mencoba mata iblisnya kepada ular itu juga, namun tiba-tiba dia kesakitan lalu terjatuh. Ternyata ular itu mempunyai kutukan yang lebih kuat dan bisa membuat jantung seseorang berhenti hanya dengan menatapnya saja. Melihat itu, Loni segera mengarahkan monster peliharaannya untuk menyerang ular putih itu. Sayangnya, monster itu tewas seketika seperti Pirislaria. Loni yang merupakan tamer terkuat mencoba menjinakkan ular itu. Namun, Zoro yang menyaksikan semua ini mulai ketakutan dan merasa tidak ingin melawannya dari awal karena dia melihat status kekuatan Seika sangat-sangat tidak masuk akal. Ganis merasa situasinya semakin buruk. Dia menyuruh Zoro untuk kabur sementara Ganis akan mengalihkan perhatian Seika. Tapi Zoro justru memaksa Ganis untuk melarikan diri dan menegaskan bahwa Ganis harus selamat dan memberitahu rekan-rekannya tentang kekuatan Seika ini. Seika berbicara kepada Zoro dan Ganis kalau dia mengetahui semua rencana mereka untuk membunuh pahlawan. Tapi mereka tidak akan pernah berhasil karena Seika lah yang akan melindungi sang pahlawan. Zoro mengatakan kalau Seika adalah raja iblis yang paling menakutkan dan memihak manusia. Ganis terkejut mendengar itu karena Seika memihak manusia meskipun dia adalah raja iblis. Ganis akhirnya mengikuti saran dari Zoro dan melarikan diri dengan sihir teleportasi. Namun meskipun Ganis berhasil kabur, kutukan Seika tetap mengejarnya dan Ganis akhirnya tewas seketika. Selanjutnya, Mabel di sini datang menghampiri Seika dan bertanya mengenai iblis yang menyerangnya. Mabel masih mengira bahwa yang menyerangnya adalah utusan dari asosiasi pedagang Rugrok dulu. Seika di sini menenangkan Mabel dan mengatakan kalau iblis itu sebenarnya mengejar pahlawan dan situasinya sudah terkendali. Ia meminta Mabel untuk merahasiakan insiden tersebut dari yang lainnya. Selanjutnya, upacara penerimaan murid baru pun dimulai. Seika yang merasa gugup tentang pidatonya disemangati oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba, suasana menjadi tegang karena para kesatria kerajaan memasuki ruangan ini dan mereka datang untuk menangkap Amyu dengan tuduhan telah membunuh utusan iblis ke kerajaan ini. Padahal Amyu di sini tidak terlibat dalam insiden tersebut dan kebingungan. Para prajurit akan membawa Amyu ke ibu kota untuk dipenjara. Mabel dan Yifa yang melihat itu ingin membela Amyu, tetapi Seika menenangkan mereka. Seika memberitahu Mabel dan Yifa kalau Amyu tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Tapi beberapa prajurit tidak terima dengan perkataan Seika dan akan menghajarnya. Namun si pimpinan mereka menahan para prajurit karena banyak anak bangsawan di sini yang akan membuatnya merepotkan. Setelah itu Seika menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai Amyu. Seika bertanya tentang tuduhan terhadap Amyu dan mencurigai kekaisaran yang mungkin berusaha untuk mencari alasan untuk membunuh Amyu sang pahlawan. Kepala sekolah menjelaskan kalau tidak semua pihak di kekaisaran berpikiran sama. Dia juga memberitahu Seika kalau pihak akademi sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi situasi ini dan membebaskan Amyu. Si Capsek ini meminta Seika untuk sabar dan tidak berbuat nekat untuk ke sana. Tapi Seika di sini tidak yakin apakah usaha akademi akan membuahkan hasil. Meskipun begitu, Seika tahu kalau Capsek sudah berupaya untuk membantu Amyu. Akhirnya dia pun pergi. Di luar, Mabel dan Yifa sudah menunggu. Seika di sini memberitahu kalau ini bukan masalah yang bisa mereka selesaikan sendiri dan mereka harus bersabar. Walaupun terlihat khawatir, Seika di sini tetap menenangkan mereka. Tapi malamnya, Seika memanggil Ryu untuk mengantarnya ke kerajaan tempat Amyu ditahan. Yuki merasa khawatir dan memperingatkan Seika kalau Seika akan terlalu mencolok dan menunjukkan kemampuannya secara terbuka, dan Seika akan menarik perhatian para petinggi kekaisaran. Yuki mengingatkan bahwa dalam situasi kali ini, menyerah untuk menyelamatkan Amyu mungkin merupakan pilihan yang bijaksana, sebelum semuanya tambah rumit. Tapi Seika di sini tetap teguh pada pendiriannya untuk menyelamatkan Amyu dan menyingkirkan siapapun yang akan menghalanginya. Sementara itu di istana, Amyu yang ditahan di penjara sangat khawatir tentang nasibnya. Dia merasa tertekan dan bertanya-tanya apakah dia masih memiliki kesempatan untuk berpetualang bersama teman-temannya lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati sel di penjara tempat Amyu berada. Setelah dekat istana, Seika mulai menyebar jimatnya untuk mencari lokasi Amyu yang telah ditemukan dengan mudah. Seika pun turun dengan cara keren menggunakan jimatnya. Setelah tiba di sana, prajurit meniup peluit sebagai tanda adanya penyusup dan langsung menyerang Seika. Namun, Seika dengan mudah mengalahkan para penjaga menggunakan kekuatan sihirnya. Karena jumlah prajurit semakin banyak, Seika memanggil musang sabitnya untuk melawan para prajurit yang tersisa. Terlihat kalau para prajurit terbantai oleh Seika dengan mudah.
Lalu di dalam penjara, Amyu terkejut mengetahui bahwa Seika datang untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Amyu menyuruh Seika untuk pergi karena bisa menimbulkan masalah bagi dirinya dan keluarganya. Amyu juga meminta Seika untuk menunggu di akademi saja dan tidak berbuat lebih jauh di sini. Tapi Seika memberitahu Amyu kalau Amyu adalah seorang pahlawan yang bereinkarnasi setiap 100 tahun sekali bersama Raja Iblis. Hal ini membuat Amyu terkejut dan bingung karena dia adalah pahlawan. Seika memberitahu bahwa jika Amyu tetap berada di istana, nyawanya akan dalam bahaya besar. Dan Seika pun mengajak Amyu untuk kabur. Tiba-tiba, Glay di sini datang dan Seika yang melihatnya mengusulkan untuk melakukan duel agar mereka bisa menepati janji sebelumnya. Tidak lama dari itu, Putri Fiona muncul dan melarang mereka untuk bertarung. Dia mendekati Seika untuk memberikan penjelasan tentang kejadian ini yang akan memudahkan Seika jika dia menerima tawaran Putri Fiona. Seika meminta penjelasan tentang alasan dibalik keputusan untuk membunuh Amyu, padahal kerajaan masih memiliki musuh iblis yang lebih besar. Tapi mereka malah ingin menyingkirkan sang pahlawan. Putri Fiona di sini menjelaskan bahwa di masa lalu negara ini merekrut banyak orang untuk melawan para iblis. Waktu itu kehadiran pahlawan sangatlah membantu, namun saat ini para iblis dan kekaisaran memiliki pasukan masing-masing. Dan satu pahlawan saja tidak akan cukup untuk melindungi satu negara. Keberadaan pahlawan bisa memicu perang dan saat ini baik iblis dan manusia tidak ingin berperang. Karena itu, iblis mengutus pembunuh untuk membunuh sang pahlawan Amyu. Fiona juga memberitahu kalau Amyu juga tidak akan sekuat pahlawan sebelumnya jika berperang. Hal itu karena kehadiran Seika yang selalu melindungi si Amyu, yang seharusnya pahlawan bisa melalui banyak pertarungan dan bertambah kuat. Putri Fiona juga mengatakan kalau akademi dan sekutunya berusaha sebaik mungkin untuk bisa melindungi Amyu di sini. Putri Fiona di sini memohon kepada Seika untuk pergi sebagai permintaannya karena telah menang dalam permainan catur waktu itu, dan dia berjanji akan memastikan Amyu kembali ke akademi serta Seika tidak akan ditangkap atas tindakannya. Seika pun di sini tidak percaya begitu saja kepada Putri Fiona. Fiona yang mendengarnya merasa sedikit kecewa, namun akhirnya Putri Fiona mengerti dan menyuruh Seika untuk membawa Amyu kabur saja supaya bisa menyelamatkannya. Putri Fiona pun menyuruh Seika dan Amyu untuk pergi ke kota kebebasan Ragna. Fiona juga telah berbicara dengan wali kota di kota tersebut dan mempersiapkan segala persiapan di dalam kendaraan untuk Seika dan Amyu. Amyu di sini merasa sangat berterima kasih kepada Putri Fiona karena telah membantunya di penjara tadi. Seika diberitahu kalau Putri Fiona datang dan meyakinkan Amyu kalau dia pasti akan selamat. Mereka pun di sini mengucapkan salam perpisahan dan Seika meminta maaf kepada Putri Fiona karena tidak bisa menempati permintaannya setelah dia kalah catur. Tapi di sini Seika akan membalas permintaan itu dengan menghidupkan kembali para prajurit yang dia bunuh. Putri Fiona di sini merasa kesal karena Seika melakukan hal yang tidak masuk akal dan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Tapi Fiona tidak heran karena Seika memang baik seperti ini. Lalu Putri Fiona menyuruh Seika untuk segera pergi. Amyu yang masih bingung dengan situasinya meminta penjelasan dari Seika tentang apa yang terjadi. Namun sekarang mereka perlu menjauh dari ibu kota sebelum membahasnya. Sementara itu, Putri Fiona di sini berbicara dengan bayangannya yang bertanya tentang siapa Seika sebenarnya karena dia belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Fiona menjelaskan bahwa Seika adalah seorang raja iblis generasi kelima yang melindungi pahlawan karena Amyu adalah orang terdekatnya. Fiona di sini mengenang masa kecilnya ketika ia sering menggunakan kekuatan penglihatan masa depan untuk bertemu dengan Seika. Seperti dugaannya, Seika dikenal dengan sosok yang sangat baik hati dan tidak dapat menolak untuk membantu orang lain meskipun dia tahu bahwa kehancuran akan menantinya. Akhirnya setelah itu Seika dan Amyu langsung menuju kota Ragna karena mereka telah dikeluarkan dari akademi juga. Putri Fiona pun telah memberitahu Yiva dan Mabel kalau Seika dan Amyu baik-baik saja. Mereka pun akhirnya akan ikut berpetualang bersama Seika di kota Ragna. Setelah sampai di sana dalam beberapa hari, terlihat ada sebuah keributan yang dibuat oleh Mabel dan Yiva, namun dia dapat dengan mudah mengatasi hal itu. Di saat mereka bertemu dengan Seika, akhirnya mereka semua merasa senang bisa berkumpul seperti biasa lagi. Dan film pun berakhir guys. Sungguh cerita yang sangat menarik dan keren dari seorang Seika Lamprog yang mempunyai kekuatan super duper kuat setelah direinkarnasikan dari seorang dukun terkuat di dunia menjadi sosok Raja Iblis dalam tubuh manusia untuk melindungi sang pahlawan yang kini menjadi temannya. Gimana brother? Kalian masih penasaran dengan alur cerita anime lainnya? Makanya subscribe dulu sekarang biar gak ketinggalan konten terbaru channel ini guys. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar video ini semakin direkomendasikan kepada orang lain yang bisa membantu admin banget buat berkembang. Tidak lupa bagi kalian yang ingin memberikan donate via Saweria silahkan klik link di deskripsi atau pin komentar di bawah. Oke, kita langsung aja baca beberapa komen di video sebelumnya. Yang pertama ada dari
@inomayorboy77. Komennya, salam hadir dari Timor Leste. Wah, terima kasih yang dari Timor Leste udah nonton ke channel ini. Semoga bisa terus tetap setia dan salam untuk warga Timor Leste. Oke, selanjutnya dari @yuda_dwi_permana. Komennya, mantap bang, gue udah nunggu 5 minggu. Waduh, 5 minggu ya. Semoga aja Bang Yuda ini tidak lumutan ya setelah nunggu 5 minggu lamanya. Terima kasih udah setia dan selalu nonton channel ini. Oke, selanjutnya ada dari Hasan0776. Komennya, lanjut terus bang, semangat terus bikin kontennya. Terima kasih buat Hasan. Admin pasti semangat banget buat bikin konten, tapi ya mohon maaf kalau misalkan uploadnya agak lama karena admin membutuhkan waktu untuk ngedit, untuk bikin naskah dan yang lain-lainnya. Oke, sekian dulu konten di video kali ini dan jangan lupa terus nantikan konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa dan adios.